Saya ikut aja. Apa dua atau bagaimana? Boleh dua-dua, tergantung Ibu. Ibu Uti dengan Bu Sarah, apa harus dua-dua atau bagaimana? Iya. Gini aja Pak, karena aku dapat info dari Sion katanya ini Ibu Uti sama Bung Suma gitu bahas itu, jadi aku backup aja. Justru si Sion bilang Ibu Sarah sama saya. Apa itu orang gini. domba. Dua-dua saja. Bagaimana? Saling melengkapi begitu. Bisa enggak, Ibu Sarah? Iya, udah nggak apa-apa. Iya. Oke. Belum pernah duet sama Ibu. Tapi saya banyak diam ya, Ibu Sarah aja ya. Mantap digulung. Jangan dulu. Saya karena baru tiba di rumah, saya hari ini memang nggak ada persiapan sih. Mau bahas yang itu, tapi maju aja. Ibu lah, nanti aku backup dari belakang. Jadi tabe Dinda, Bung Suma, siapa yang temani? Saya terserah Kanda. Kores Sama bagaimana ini Kores? aja. Gini, Indri, sama Bu ini Indri. aja dulu, sama Ibu Uti aja dulu. Nanti aku backup saya dari. Jangan saya melulu, ya. Ibu itu aja. Sama-sama kita berdua aja, Bu. Kita berdua aja. Bunda. Kita berdua aja, Bu. Ibu Sarah. Ya. Oke, Bu Indri, temani sama-sama dengan Ustaz Suma. Gitu ya, Bu Indri, bisa ya? Bisa? Bunda? Kalau Ibu Indri kan udah mualaf kan, Pak? Bukan, saya bukan Indri mualaf. Bukan itu bukan Bu Indri, bukan. Ini bukan Indri. Bukan. Bukan. Namanya ada yang sama, ya. Siapa Pak? Swab atau siapa? Siapalah, Kores. Nama? Kores atau siapa yang bisa, supaya dua-dua lah, jangan satu. Atau juga terserah Ustaz Suma, kalau misalnya 21 juga boleh, terserah. Atau sama Maki Kanda. Ya Mas, aku sama Bang Jum adalah. Oke, nanti kita lihat perkembangan. Ya. Jadi saya buka dulu ya. Baik, Kanda silakan. Bentar, ini saya masuk lewat HP ya. Ini saya keluar dulu dari sini. Sebentar, masukin saya tuh. Ada Uti masuk nggak? Bentar Pak, saya masuk dulu. Udah masuk saya ya. Ya. Nah, Mulai? Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam buat saudara-saudariku dari Kristiani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan diskusi santai dan antara praktisi Muslim dan Kristen yang membahas tentang penebusan dan pertaubatan dalam perspektif Islam dan perspektif kekristenan. Nanti masing-masing mungkin supaya teratur, kalau misalnya sudah memberikan penjelasan langsung silahkan supaya teratur. Kemudian saya berharap tidak ada menyinggung pribadi, betul-betul murni untuk mengedukasi netizen dan menjadi bahan untuk kita semua lebih mempertebal keimanan kita. Untuk pertama, saya persilakan Ibu Uti untuk memberikan opening statement. Silakan Bu Uti. Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus di channel Uti Watimena. Selamat malam untuk Ibu Herni, Pak Juma, Pak Rahman, juga selamat malam dan semua orang-orang yang ada di Zoom ini. Lalu pada malam hari ini saya dijadwalkan oleh Sion untuk bicara mengenai konsep penebusan dosa dan konsep perbuatan baik gitu kan. Nah, lalu hari ini saya akan bersama-sama partneran dengan Ibu Herni gitu. Ya, silakan Ibu Herni memperkenalkan diri, Bu Herni. Ya, shalom, selamat malam
untuk kedua kalinya ya aku hadir di Zoom ya. Jadi malam ini aku dengan Ibu Uti mencoba untuk membahas tema yang udah dikasih sama Sion, itu tentang penebusan dan pertobatan. Oke, untuk kita gitu aja dulu. Oke. Terima kasih Bunda, terima kasih Bu Uti dan Bu Etni. Ya, sama-sama Pak. Selanjutnya saya persilakan Dinda, Pak Ustadz Suma untuk memberikan opening tentang judul yang Gurunda aja dulu. Gurunda, silakan Gurunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Damai sejahtera untuk kita semua. Pada malam ini kita kembali berdialog. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi baik terhadap umat Islam maupun terhadap sahabat Kristen, di mana dua agama ini kemudian diwakilkan oleh masing-masing dua narasumber. Dan kita berharap dialog ini bisa berjalan dengan santai, berjalan dengan baik, kita saling menghargai satu sama lain, tentu lebih mengedepankan etika dan juga mengedepankan rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air. Baik, di dalam pengajaran Islam terkait dengan hal yang menjadi tema kita pada malam hari ini, itu tidak dikenal kemudian adanya dosa waris, tetapi manusia diberi kehendak bebas dalam kehidupannya untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Lalu kemudian ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah memberikan solusi. Watubu ilallahi, dan bertaubatlah kepada Allah. Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surah At-Tahrim ayat 8 juga diterangkan bahwa seruannya jelas, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan, wahai kaum mukminin, bertobatlah kepada Allah, karena saya juga bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Artinya bahwa di dalam konsep keislaman, manusia itu senantiasa diberi ruang kemudian untuk manusia ini bisa khilaf, bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan kehilafan. Oleh karena itulah kemudian petunjuk yang diberikan oleh Allah melalui perantaraan para nabi yang juga masih termaktub di dalam kitabnya teman-teman Kristen, itu adalah selalu bertaubat. Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pemberi maaf. Demikian sementara sebagai pengantar. Silakan. Ya, silakan Bu Herni. Ya, saya duluan ya. Jadi begini ya, perbedaan antara Kristen dengan Islam itu memang bagaikan bumi dengan langit ya. Lalu Tuhannya juga, kalau ini bukan kata saya ya, tapi fakta telah menunjukkan ya, dari sejak kita berdebat dari awal sampai sekarang itu memang bukanlah Tuhan yang sama ya. Betapapun Muslim mengklaim bahwa kita mempunyai Tuhan yang sama, tetapi terlalu sulit untuk mencari benang merahnya di mana kesamaannya, karena justru apa yang dilakukan oleh Elohim itu berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, di dalam perkataan dari Pak Juma menjelaskan bahwa dosa itu buat Pak Juma, buat Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah seperti kesalahan manusia, lalu setelah itu ya selesai urusannya. Tetapi kan kalau di tempat kami dosa itu fatal sekali akibatnya ya. Jadi tidak segampang itu, tidak semudah itu untuk menyelesaikan urusan dosa ya. Karena di dalam kekristenan ketika orang berdosa itu artinya telah terputusnya
hubungan ya, hubungan batiniah ya, hubungan kesucian, hubungan kekudusan, hubungan kodrati antara Allah dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu telah putus ya. Oleh sebab itu ketika Adam pertama kali berbuat dosa, walaupun dosanya dia hanya memakan buah yang dilarang itu, mereka sudah terpisah hubungannya dengan Allah ya. Kesucian Tuhan itu sudah dinodai. Lalu Tuhan tidak bisa lagi bersama-sama dengan manusia yang berdosa itu ya. Ada perbedaan antara bumi dengan langit, antara kekudusan dengan kedosaan gitu. Oleh sebab itu Adam dan Hawa tidak bisa lagi menduduki tanah Taman Firdaus itu. Lalu ketika mereka mau kembali sudah nggak bisa lagi. Ya, karena itu akibat dari dosa itu sangat-sangat luar biasa, keterpisahan hubungan antara Allah dengan manusia gitu. Ya, dan saya juga mau kasih tahu bahwa akibat dosa itu tanah yang menjadi tempat berpijak dari Adam dan Hawa itu juga dikutuk ya. Pertama mereka ada di Taman Eden itu mereka bahagia ya, nggak susah dengan tanah gitu ya. Tetapi ketika mereka sudah berdosa, mereka akhirnya harus bekerja keras gitu kan. Bekerja keras untuk mengusahakan tanah dan untuk mencari makan. Ya, lalu akibat dosa itu yang setahu saya itu ya, tanah dikutuk itu di dalam Kejadian 3 ya. Lalu di situ juga Alkitab mencatat bahwa dosa itu berakibat fatal ya. Hubungan manusia dengan binatang pun menjadi berjarak gitu kan. Binatang itu akhirnya mereka tunduk kepada kodrati manusia dan manusia menjadi penguasa atas binatang. Itu ada di dalam Kejadian 9 ayat 2 ya. Lalu juga yang paling krusial adalah akibat dari dosa itu perempuan dikatakan dia akan susah payah dalam mengandung gitu kan. Susah payah dalam mengandung. Lalu satu hal yang perlu kita ketahui bahwa akibat dosa manusia yang tadinya dikodratinya sebagai manusia yang kekal menjadi fana, itu dia. Itulah sebabnya ada kematian dalam tubuh daging jasmani. Tetapi yang kita tahu ketika manusia itu mati ya tidak, yang mati itu kan tubuh daging jasmani yang fana ini, tetapi sebetulnya rohnya tetap ya, roh kita kembali kepada pencipta kita yaitu Elohim. Inilah yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apalagi Nabi Muhammad. Sehingga mereka menyatakan bahwa ya urusan dosa itu ya begitu aja gitu. Kamu salah ya, kembaliinlah salah kamu gitu, ya rubah aja ya, seperti itu. Gitu. Ya, silakan Ibu Erni. Solusi dari dosa itu apa menurut Bu Uti? Ya, silakan Bu Erni. Solusi dari dosa Adam itu apa, solusi dari dosa manusia itu apa, begitu kan, pertobatan atau penebusan itu intinya di situ. Coba silakan, Bismillah, silakan. Oke, saya lanjut sedikit ya, tambahan tadi sama Ibu Uti. Ini kan belum masuk tanya jawab ya. Jadi clue-nya penebusan dosa itu di situ adalah memperdamaikan dengan Allah. Ada intinya memaafkan, mengampuni, ada membayar harga, ada kehidupan yang kekal, ada rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Jadi yang seperti Ibu Uti tadi udah jelaskan, karena dosa hubungan antara Allah dan manusia itu terputus. Jadi manusia tidak lagi mengenal kebenaran itu, karena Allah sendiri adalah kebenaran, Tuhan itu adalah kebenaran. Karena dosa hubungan itu jadi terputus. Itulah dibutuhkan sebuah penebusan. Kalau dalam bahasa Yunani disebutkan lutro ya. Kenapa pada saat manusia jatuh, kenapa mesti butuh penebusan? Nah, ini kita bisa baik kembali ke belakang ya, kita lihat aja di Imamat 25 ayat 24 sampai 25, 47 sampai 49. Di situ untuk bangsa Israel itu penebusan berhubungan dengan budak, ya, membeli kembali. Jadi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi budak dosa, bukan lagi menjadi bukan lagi menjadi hamba Allah, hamba Tuhan, hamba Hashem, tetapi dia menjadi budak dosa. Nah, sebagai budak kita harus ditebus. Jadi ingat ya, penebusan untuk saya ya, penebusan beda dengan pertobatan. Pertobatan tidak dikenal dalam kekristenan, Bunda? Oh, dikenal Pak, dikenal. Oh, kita walaupun ya,
bertobat Pak, jangan itu Pak, jangan tanda jawab dulu Pak. Biasa aja kita lagi mau ini lama presentasi. Tunggu dulu Bu Uti. Ya, oke. Supaya arahannya Bu Herni ini dilanjutkan silakan. Kan 2 judul ini, tobat dan penebus. Silakan. Ya. Untuk sementara gitu aja dulu deh Pak. Oke. Jadi kan tadi, jadi intinya adalah lebih cenderung kepada penebusan. Nah, silakan. Tidak ada penebusan sekali untuk sekali untuk selamanya. Tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai ya kalau orang Kristen ya, kita sebagai anak Tuhan, kita perlu pertobatan. Kita perlu pertobatan. Nantilah kita jelasin Pak. Untuk sementara gitu aja dulu. Oke. Silakan. Jadi silakan Ustaz. Ya, baik. Di dalam Al-Qur'an kalau Bu Uti mengatakan Tuhan kita itu berbeda, sebenarnya ini saya sudah jelasin kemarin. Tuhan kita itu sama, pencipta kita itu sama. Hanya saja antara Islam dan Kristen kemudian ada yang membentuk Tuhannya sendiri dan meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Apakah itu Islam atau Kristen, nanti kita ulas. Nah, jadi pencipta alam semesta itu cuma satu. Dan itulah yang menciptakan kita, manusia. Al-Quran menerangkan begini terkait dengan tema kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Nah, di sini diterangkan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ini adalah dalil yang kemudian menjadi dasar pijakan umat Islam. Bahwa umat Islam itu diminta kemudian untuk selalu bertaubat. Dan ini yang dipraktekkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Di mana Yesus itu selalu mengajak kaumnya, mengajak Bani Israel, pengikutnya, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi kalau kemudian ada ajaran yang mengajarkan tentang penebusan dosa dengan menggunakan darah manusia, itu tidak pernah diajarkan kemudian. Tidak pernah kemudian diajarkan oleh nabi-nabi, termasuk Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam pengajaran Al-Quran, apa yang kemudian diterangkan oleh konsep iman teman Kristen terhadap dosa, Al-Quran menjelaskan summa jatabah, ya, summa jatabah rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Nah, taubat daripada Nabi Adam diterangkan di dalam Al-Quran, itu diterima. Setelah Nabi Adam diterima taubatnya, maka tidak mungkin kemudian Nabi Adam alaihissalam itu memiliki dosa. Itu diterangkan di dalam Al-Quran. Seirama dengan apa yang diterangkan di dalam Kejadian 5 nomor 2. Bahwa Allah memberkati Abraham dan juga istrinya. Bukti bahwa tidak ada dosa yang kemudian yang diwariskan oleh Adam kepada keturunannya. Lalu dari mana konsep dosa waris? Ini tidak pernah diajarkan di Perjanjian Lama, tidak ada dosa waris. Begitu juga dalam Perjanjian Baru. Ya, itu tidak ada secara gamblang diterangkan tentang dosa waris ini. Melainkan konsep doktrin dogma yang kemudian menginginkan adanya sosok manusia yang menjadi korban di atas salib. Bukan sebenarnya untuk menghindarkan mereka dari dosa waris, bukan. Tapi semata-mata melegalkan kemudian mereka untuk melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang ada dalam kitab Taurat. Itu intinya. Sekira begitu. Silakan yang lain. Bisa saya kurang dah? Silakan. Terkait dengan korban penebus salah ya, penebusan dosa ya. Mungkin kita sampaikan sedikit di sini. Muncul sip. Nah. Di situ dikatakan ya dalam Vayikra pasuk hey wadaber Hashem el Moshe lemor nefeskiti ma'al ma'al wa khat'a bish gaga mikadse Hashem wehebi et ashamo la Hashem ayil tamim min hathon be'er kecha kesef sekalim.
besekel hakodes le asam. Nah, dikatakan berfirmanlah Hasyim kepada Moshe, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Hasyim, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Hasyim sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Nah, di sini dari perikopnya saja sudah sangat jelas menerangkan terkait dengan korban penebus salah, ya. Dan situ item-item yang dijelaskan adalah seekor domba jantan dan kambing domba, dan di situ juga ada sikal perak yang kudus sebagai korban penebus salah. Jadi di sini dalam Torah pun menerangkan tidak sama sekali menggunakan darah manusia, tapi menggunakan item-item yang diinstruksikan langsung dalam Torah itu sendiri, sebagaimana ayat yang dijelaskan tadi, seekor domba dan sikal perak. Demikian. Devokasya. Oke, demikian tadi. Jadi dalam konsep Torah yang dibacakan web dan konsep Islam dan disampaikan Ustaz Suma bahwa konsep penebusan atau pertobatan itu itulah hubungan kita dengan Allah kalau kita melakukan satu kesalahan. Kemudian Torah tadi dijelaskan bahwa penebusan adalah darah binatang. Bagaimana tanggapan Ibu Erni dan Uti? Bu Uti, silakan Bu Uti. Iya, jadi Pak Juma, ya saya bilang sama Pak Juma itu hanya memframing agama kami, Pak. Bapak selalu mengatakan ya bahwa yang seperti Bapak omongkan itu cuma memframing, Pak, ya. Tidak ada satupun dari kami yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Bapak selalu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Itu kan berdasarkan Bapak punya pendapat sendiri, berdasarkan kitab Bapak sendiri, ya. Tetapi masalahnya, ya, kenyataan, data, realita, empirismenya, ya kan, bukti yang terpampang di depan mata, Yesus memang Tuhan, Pak. Ya, jangan seolah-olah Bapak mengetahui agama kami, tetapi Bapak sendiri nggak itu, ngawur gitu, Pak. Ya, nah yang saya ini kan tadi ya, Bapak mengatakan begini tadi ya. Aduh, saya catat apa lagi tadinya? Islam dengan Kristen Tuhannya sama, kata Bapak. Dari sini aja saya udah bilang kan, yang tidak diketahui oleh Allah ya, bahwa konsep dosa ini tidak sama. Kalau Bapak mengatakan Tuhannya sama, bagaimana? Ini yang saya tunjukkan, ini ada ayatnya, memang seperti itu ya. Ketika orang berdosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah terpisah. Nah, tidak sama dengan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai dosa. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan ini adalah dua oknum yang sama? Buat kami, ketika orang berdosa itu fatal sekali akibatnya. Jadi ketika orang sudah terpisah hubungannya dengan Tuhan, ya, dengan Elohim, betapapun dia beranak pinak, betapapun dia anak pinaknya bahkan sejuta manusia di penuh manusia di muka bumi ini, ya statusnya adalah anak yang sudah terbuang. Ya, sebelum hubungannya dengan Bapa itu dikembalikan, gitu kan, sebelum statusnya itu diperbaiki, ya tetap saja statusnya itu adalah anak-anak yang sudah dibuang. Istilahnya Adam itu sudah terpenjara gitu. Dia mau beranak pinak seantero jagat ini, manusia banyak sekali dari hasil beranak pinaknya itu, tetap anak pinaknya itu adalah orang-orang dalam status hukuman, orang-orang yang sudah terpisah hubungannya dengan Tuhan. Dan satu-satunya yang bisa memulihkan hubungan itu adalah Tuhan itu sendiri. Istilahnya Adam dan Hawa itu dia masuk ke dalam penjara. Yang punya kunci penjara itu adalah sipir penjara. Yang bisa menyelamatkan dan mengeluarkan Adam itu dari penjara ya adalah sipir itu. Nah, itu dia, sipir itu adalah Elohim. Dialah satu-satunya yang punya otoritas untuk melepaskan Adam dan Hawa itu keluar dari penjara. Karena dialah yang memegang kuncinya gitu loh, Pak. Nah, untuk orang yang sudah berdosa, mereka itu ada dalam status orang-orang yang kotor gitu loh, Pak. Ya, dan orang-orang kotor itu diumpamakan bagaikan kain. Kain yang kotor nggak akan bisa menyucikan dirinya sendiri. Pakai apapun, tetap aja dia kotor. Satu-satunya yang bisa menyucikan atau membersihkan atau membuat kain itu menjadi bersih, suci, dan wangi adalah sabun gitu loh. Satu-satunya sabun itu adalah yang higienis, yang tidak kotor. Nah, dialah itu, Yesus itu sendiri. Yesus itu adalah sipir penjaranya, lalu dia itu adalah sabunnya. Itu, Pak, ya itu kami. Mana mungkin Bapak mengatakan kami punya Tuhan yang sama, sedangkan konsep dosa buat kami itu seperti ini.
Tidak sama dengan Bapak. Jadi janganlah stoplah mengklaim lagi ya. Jangan bilang sama. Beda, Pak, beda. Sudah dipaham. Gini Buti, pandangan bahwa bumi ini satu. Pasti penciptanya satu. Apakah Tuhannya Buti dan Tuhannya Islam, itu masalahnya. Jadi memang pencipta itu satu. Jadi bukan menyamakan dalam arti bahwa pencipta itu satu. Apakah Tuhannya Bu Uti dan Bu Herni atau Tuhannya Ustaz Suma dan Ban Web? Itu masalahnya. Gitu. Silakan Bu Herni tambahkan kalau ada. Oke, makasih Pak. Saya menyinggung sedikit masalah Tuhan ya, Tuhan yang sama, Tuhan yang berbeda. Kalau kita lihat di Keluaran 20 ayat 3 sampai 17, di situ udah jelas Pak, bahwa ada ilah-ilah lain. Berarti ada Tuhan-Tuhan lain selain Elohim itu sendiri. Oke, itu pertama. Jadi kami orang Kristen percaya bahwa selain Tuhan yang kami sembah, ada ilah-ilah lain. Oke, itu pertama. Kedua, saya juga sependapat dengan Ibu Uti bahwa Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Kristen berbeda. Kenapa? Pertama tadi dari Keluaran udah jelas ada ilah-ilah lain. Dan yang kedua, kenapa saya katakan berbeda? Kita lihat aja sejarahnya ya. Perintah untuk membunuh Nasrani dan Yahudi itu jelas ada di Quran. Perangilah, dan itu dianggap kafir. Sementara kalau kita kembali ke firman Tuhan sendiri dari Kejadian ya, situ jelas Allah mengkhususkan bangsa itu, memilih bangsa itu. Jadi mau kita bilang loh kok nggak adil ya Tuhan, itulah Tuhan punya otoritas, dia udah memilih bangsa Israel. Untuk apa? Untuk melahirkan satu juru selamat, mengkhususkan bangsa pilihan loh. Kalau dia bangsa pilihan pastilah dia dilindungi ya. Kok kenapa harus ada Tuhan lagi yang lain mengatakan bahwa perangilah itu kafir? Nah itu kan udah perintahnya udah berbeda. Kita udah bisa berpikir bahwa kalau perintah yang berbeda berarti ada dua oknum yang berbeda. Nah sekarang untuk itu ya, saya pikir malam ini kan kita nggak membahas itu ya Pak ya, kita membahas masalah pertobatan dan penebusan. Kemudian tadi sempat disinggung Ibu Uti tadi ya masalah penebusan ya. Aku pakai analogi aja gini Pak. Tadi kan aku bilang kalau orang berdosa itu berarti dia menjadi hamba dosa, dia menjadi budak dosa, bukan hamba Tuhan lagi, tetapi dia hamba dosa. Sebagai seorang hamba harus ditebus. Nah contoh, kalau aku jadi budak, aku harus ditebus dong supaya aku menjadi manusia yang merdeka. Bukan bertobat. Dalam hal ini kita belum membutuhkan pertobatan, kita harus ditebus dulu. Jadi seorang budak harus ditebus. Siapa yang harus menebus seorang budak, seorang hamba? Haruslah bukan budak, harus orang yang lebih daripada itu yang harus menebus. Menebus dengan cara apa? Membayar harga. Nah, itulah semua yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib, membayar harga. Makanya orang Kristen menyebut Yesus sebagai anak domba Allah. Nah, kalau kita kembali lagi ke Perjanjian Lama, udah jelas setiap tahun ya. Makanya kalau lihat sejarah Bait Allah ya, itu kan ada ada pelataran, ada ruang Maha Suci dan ruang suci dan ruang Maha Kudus. Di daerah pelataran itu, disitulah tempat mereka mempersembahkan domba ya. Domba itu harus disembelih. Dan itu kita bisa kembali ke belakang sejarah Mesir. Orang Mesir pembunuhan anak-anak sulung ya itu bebas karena darah. Sebenarnya ini semua bukan kiasannya. Sebenarnya ini semua gambaran akan Yesus Kristus itu sendiri. Oke, untuk sementara segitu Pak. Thank you. Oke. Sedikit saya sampaikan untuk Ustaz Suma bahwa sedikit tentang pembunuhan tadi. Tolong sebelum lari kembali ke penebusan dan pertobatan, tolong diluruskan tentang disuruh membunuh umat Kristen dan Yahudi. Kayaknya tidak ada dalil seperti itu. Dan Web, coba apa memang ada tentang penebusan itu harus manusia? Silakan Ustaz Suma, silakan luruskan dulu tentang manusia. Belum aja dulu, nggak apa-apa. Ya, silakan. Suara saya kedengaran. Baik. Ya, jelas Bu. Jadi terkait dengan apa yang kemudian disampaikan yang tadi itu memang Tuhan akan mengutus ya, membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa.
Terkait dengan nabi yang sama seperti Musa, silakan baca Bible, Perjanjian Lama, bagaimana kemudian Musa membumi hanguskan orang-orang yang diperintahkan untuk dihapuskan. Dan Tuhan perintahkan jangan kau biarkan apapun yang bernapas di situ. Nah, nabi yang sama seperti Musa ini akan menegakkan hukum Allah di atas muka bumi dengan cara yang dilakukan oleh Musa. Oke, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan ajaran dosa yang dibawa oleh Adam lalu kemudian diteruskan kepada keturunannya. Sekali lagi saya katakan, praktis Yudaism yang dibentuk kurang lebih 1700 tahun di dalam pengajarannya dia dari kitab-kitab Nevi'im dan juga kitabnya Nabi Musa, sedikit pun tidak pernah mengutip tentang adanya dosa waris dari Adam alaihissalam. Namun kemudian ketika muncul agama yang didirikan oleh ahli kitab, oleh orang-orang Torah, orang Farisi, sejak itulah kemudian ya dosa waris ada, muncul. Sejak campur tangan Paulus di dalam pengajaran daripada Yesus, dosa waris ini dicipta. Untuk apa? Untuk menguatkan niat ya kepada penyaliban Yesus. Ini adalah cara Paulus untuk menarik simpatik dari kalangan non-Yahudi. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengawinkan antara pengajaran Yesus dengan pengajaran orang-orang di luar Yahudi, yaitu ajaran pagan. Nah, unsur-unsur pagan ini kemudian yang dimasukkan ke dalam agama yang dibentuk oleh Paulus, ya, seperti misalnya penebusan mitra, menyelamatkan manusia. Nah, perlu kita ketahui bahwa Paulus ini adalah seorang yang mahir, dia ahli dan paham tentang mitra yang berpusat di tempat kelahirannya dia, di Tarsus. Nah, lalu kemudian hal ini dijadikanlah Adam dan Hawa sebagai peletakan batu kesalahan mutlak untuk dijajakan kepada non-Yahudi, bahwa dosa-dosa mereka kelak akan dihapuskan dengan adanya darah manusia. Selayaknya mitra yang diimani oleh orang-orang pagan datang untuk menebus dosa dengan cara meneteskan atau mengucurkan darah. Ini yang dijajakan kemudian. Sementara pengajaran para nabi itu tidak ada yang kayak begitu. Kalau di dalam pengajaran Islam, ya, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas pasti akan merasakan apa yang dikatakan kematian. Tapi konsep yang kemudian diajarkan oleh Paulus, yang kemudian diimani dan diaminkan oleh Kristen adalah bahwa dengan adanya dosa waris, maka keturunan Adam mengalami kematian. Jadi upah dosa adalah kematian. Karena dosa Adam dan juga dosa Hawa yang diajarkan oleh Paulus kemudian. Nah, ini terbantahkan kemudian ketika Yesus datang kepada Bani Israel. Di mana Yesus justru poin pengajarannya kepada Bani Israel adalah ajakan untuk senantiasa bertaubat. Yesus mengajarkan manusia untuk selalu bertaubat. Bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Nah, kalau dikatakan bertaubat dulu, mengakui dulu penebusan baru bertaubat, ini yang perlu dipahami. Bahwa Bani Israel melalui perantaraan para nabi melakukan kemudian pengorbanan penebusan hanya dengan darah hewan. Tak ada nabi yang mengajarkan penebusan dosa dengan darah manusia, apalagi dengan darah Tuhan. Yesus mengatakan dalam Matius 3 nomor 2, bertaubatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, selalu memerintahkan pengikutnya untuk bertaubat. Tapi kemudian Paulus, pengikutnya diajarkan untuk mengimani Tuhan yang mati disalib mengucurkan darahnya untuk menghapuskan dosa Adam. Sementara di dalam kitabnya Yahudi, yaitu yang disebut Perjanjian Lama hari ini, tidak ada satu ayat pun yang menerangkan adanya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu nggak ada. Malah di dalam Kejadian 5 nomor 2 yang saya katakan tadi, Adam diberkati. Adam diberkati. Istrinya pun diberkati. Sehingga dosa waris itu munculnya nanti di
Antioquia, di Tarsus, di tempat pengajaran Paulus. Demikian sebentar. Oke, saya terkait dengan apa, bahwa sesembahannya umat Islam dengan Judaism berbeda ya. Ini harus diperhatikan dulu tadi. Bu Uti sama Bu Sarah ini lebih menekankan kepada istilah Elohim ya daripada tetragrammaton, ya kan? Mungkin perlu diedukasikan sedikit biar nggak salah paham. Karena saya lihat tadi katakannya dua orang ini buta linguistik. Perhatikan, ya. Kata Elohim, ya, merupakan bentuk majesty plurality atau jama'alit ta'zim dari bentuk singularnya adalah Eloah. Jadi rumusnya munculnya kata Elohim ini itu berasal dari dua kepadanan kata, yaitu Eloah plus Yud dan Mem, Im. Dan Elohim ini merupakan generic name dari Yud He Vav He, Hashem Adonai. Jadi sangat tidak mungkin bahwa Elohim ini disetarakan dengan proper name. Sangat tidak mungkin. Dan juga perlu ketahui lagi bahwa di dalam Bereshit pasuk Kaf Alef, Perek Kaf Alef dikatakan di situ. Nah, di situ dikatakan Wayita eshel bivaer syaba wayikra syam beshem Hashem el olam. Nah, ketika melihat frasa kata beshem Hashem el olam, beshem yudevave el olam, kalau kita cross check ke dalam Targum Rabbi Shedagaon, nanti saya siapkan juga terkait dengan dokumennya, memang ditulis dalam bahasa Arab ya. Saya potong kompas saja. Bentar. Mana dulu? Ya, muncul. Nah, di situ kalau kita melihat sepadanan terkait dengan penyusunan gramatika menurut bahasa Arab yang memang sudah dilakukan oleh Rabbi Shedagaon sudah sangat tepat. Beshem, Bismi, Yude Vavhe, Alef Lamet Lamet Hei, El Olam, El sebagai Rob, Olam, jadi A'lam. Jadi kalau dibaca yang di terakhir sini kalau dibaca Bismillahirabbil alam, Beshem Hashem El Olam. Jadi secara letak posisi strukturalnya Yude Vave bertemu dengan Alef Lamet Lamet Hei. Ini tegas. Jadi ini sudah sangat membuktikan bahwa sesembahannya Judaism dengan umat Islam tidak mengalami masalah karena Hashem sendiri sudah mempertegaskan dirinya, dikatakan di sini ya, Yod-He Vav-He sama dengan Allah. Dikatakan di sini, nah, Re'u attaki ani anihu wa en Elohim immadi ani amit wa akhaye mehatati wa ani erpa wa en miyadi masil. Artinya di sini dikatakan, dipertegas, ketahuilah sekarang sesungguhnya aku sendirilah Dia, tidak ada Tuhan di sampingku, akulah yang mematikan, aku pula yang menghidupkan, aku meremukkan dan aku menyembuhkan. Tidak ada yang dapat melepaskan sesuatu dari tanganku. Nah, konsep tersebut sama dengan dalam Islam bahwa Allah itulah yang maha menghidupkan manusia, maha menciptakan manusia dan maha juga mewafatkan manusia. Demikian. Oke. Jadi itu tadi tentang konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Web dan bagaimana proses pertobatan yang diajarkan oleh Yesus dalam pandangan kitab. Nah, sekaitan dengan itu, saya mohon penjelasan dari Kristen. Ya, saya mau bicara dulu ya. Bukti dengan Bu Herni, bagaimana sih kenapa Yesus mengajarkan pertobatan kalau sudah ditebus?
Silakan. Ya, jadi saya dulu ya. Jadi Pak Juma, saya udah bilang Pak Juma hanya memframing ya. Memframing seolah-olah ajaran Bapak Juma inilah kebenaran. Tapi maaf Pak, saya sudah kasih tahu ya. Apa yang Bapak Juma omongkan ini semuanya tidak bersesuaian dengan isi kitab kami gitu loh Pak ya. Bapak mengatakan bahwa Rasul Paulus lah yang menciptakan ya apa segala macam, menciptakan bahwa dosa waris itu Rasul Paulus lah yang menciptakan. Tetapi maaf Pak ya, saya sudah kasih tahu ya di dalam Alkitab kami justru Yesus lah yang mengatakan. Ya, Yesus yang mengatakan, lalu di dalam Mazmur 14 ayat 51 itu bicara tentang dosa waris, Pak. Ya, di dalam ayat-ayat di dalam ini juga banyak Pak ya, di dalam Alkitab, di dalam kitab Perjanjian Lama juga bicara tentang dosa ya. Dan itu bukan Paulus ya, di dalam Yesaya 53 ayat 6 itu ya kan dosa tidak diadakan ya, tidak diadakan oleh hukum-hukum Allah yang diberikan di atas Bukit Sinai. Ya, hukum-hukum itu hanya menyatakan dosa itu memang sudah ada sebelumnya ya. Adapun Rasul Paulus bicara tentang dosa-dosa yang sudah ada kan sudah tadi kan saya udah bilang ya, ketika Adam itu dia dipenjara, dia beranak pinak gitu kan. Beranak pinak dalam statusnya yang orang berdosa. Itulah yang dimaksud dengan dosa waris. Jadi dosa itu sudah menjalar ke seluruh isi dunia. Semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu maksudnya ya, bukan dosanya itu diwariskan ke bawah, enggak. Tetapi karena Adam itu adalah statusnya adalah sebagai orang berdosa dan dia beranak pinak di situ, ya tentu saja anak buahnya itu anak pinaknya itu semua berbuat dosa. Ini yang dimaksud dengan hukum dosa waris. Bahkan di dalam kitab Mazmur Raja Daud mengatakan, dalam dosa aku dikandung oleh ibuku ya, dalam dosa aku dikandung. Jadi bukan cuma Rasul Paulus yang mengatakan seperti itu. Lalu Bapak mengatakan bahwa soal darah itu Rasul Paulus yang mengajarkan. Maaf Pak ya, Yesus sendiri yang mengatakan. Bahkan ada berapa banyak perkataan Yesus yang mengatakan bahwa kamu ya di dalam aku kamu tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal ya. Akulah pemberi hidup yang kekal. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 itu kan, ayat 28, 29, 30, dan aku memberikan hidup yang kekal. Perkataan Yesus bahkan mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sangkamu bahwa kamu mengira bahwa kamu dengan menyelidiki kitab suci itu kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Padahal ya kitab suci itu bersaksi tentang aku ya, kamu tidak mau datang kepadaku untuk mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 10, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Di dalam 1 Yohanes di dalam di Yohanes 9 ayat 40 ya, inilah kehendak Bapakku, yaitu barang siapa yang percaya kepada anak, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada di dalam darahnya gitu. Inilah yang tidak diketahui oleh Allah dan Nabi Muhammad. Mereka punya konsep yang berbeda sama sekali dengan Tuhan kami. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kita punya Tuhan yang sama? Alkitab menyatakan bahwa apa yang disembah oleh ilah-ilah lain di luar Allah Abraham 1 Tawarik 16 ayat 26 itu adalah berhala. Sudah dikasih tahu segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. TUHA and Yod He Vav He. Adapun kalian mengatakan menggadang-gadangkan Sandiagaon itu kan rabinya orang Samaritan. Samaritan ini Anda harus ketahui ya, itu bukanlah bawaan dari Musa. Samaritan itu adalah pada saat dibangun kembali ya, pada saat dibangun kembali bait suci ya, mereka tidak mau ya waktu disuruh oleh Ezra untuk menceraikan istri-istri yang keturunan berhala itu, dia tidak mau ya. Makanya ada ini yang namanya agama Samaritan, dan agama ini adalah bidatnya orang Yahudi. Jelas ditolak ya, ini bukan bawaan dari Musa, bukanlah yang ada di tanah kami. Dan ajaran ini ada baru tahun berapa setelah bait suci itu dibangun kembali, dan mereka beribadah di tempat lain, dan mereka hanya mempercayai 5 kitab tanah itu ya. Itulah sebabnya kalian mengatakan bahwa ajaran Tuhan kalian itu sama, Tuhan kalian samanya yang mana dulu ya, bukanlah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kami menolak itu ya. Samaritan itu siapa gitu ya, karena itu tidak orang-orang Yahudi yang asli juga tidak menerima itu gitu ya. Itu istilahnya ajaran bidat gitu. Alkitab dengan jelas dan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan Tuhannya itu punya anak.
Nah, Tuhan yang ini yang dikatakan oleh Allah, Tuhan yang benar, Tuhannya Musa punya anak. Ya, bahkan langit pecah, gunung-gunung runtuh. Dan Allah melaknati orang yang mengatakan Tuhan punya anak, yaitu Tuhannya orang Yahudi. Maaf, begitu banyak kata-kata mendiskreditkan orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia mengarahkan langsung kepada Tuhannya Musa. Ya, bagaimana Anda mengatakan itu adalah Tuhan yang sama? Oh, Anda mengatakan bahwa itu namanya sama, ya, Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, maaf ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, dia adalah nama dari ilah-ilah, nama dari sesembahan. Tetapi di kami bukan nama sesembahan, itu adalah nama Tuhan gitu loh. Ya, beda. Ya, nggak bisa Anda temukan benang merahnya. Lalu Yesus mengatakan, sebentar Pak. Ya, nih Yesus mengatakan ya, bahwa inilah darahku, darah perjanjian, ya kan? Di dalam Matius 26 ayat 28, Yesus bicara inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagimu. Ya, lalu dia juga bicara, ya, darahku adalah benar-benar minuman, ya. Barang siapa makan darahku dan minum makan dagingku dan minum darahku, Yohanes 6 ayat 55. Bagaimana Anda mengatakan menyalah-nyalahkan Paulus loh? Yesus yang mengajarkan keselamatan hanya ada di dalam darahnya. Barang siapa makan dagingku dan minum minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Anda menyalah-nyalahkan Paulus gitu? Apa hubungannya dengan Paulus? Paulus hanya meneruskan ajaran Yesus. Ini yang Anda framing gitu loh, Pak ini. Oke. Sudah ya, bisa ditangkap Bu Uti. Silakan Bu Herni ditambah. Ya, makasih Pak. Oke, saya tambahkan aja ya sedikit karena kayaknya Bu Uti udah tadi udah membahas tentang masalah dosa warisan. Oke. Sudah bisa ditangkap langsung ya. Ini supaya waktu. Ya, silakan. Oke. Masalah Yod-Heh-Vav-Heh ya. Untuk orang Israel ya, penyebutan Yod-Heh-Vav-Heh itu mereka nggak bisa menyebutkan itu karena itu sangat kudus banget, nggak bisa itu disebutin. Makanya mereka mengganti dengan kata Elohim atau Adonai. Elohim itu bersifat jamak ya. Elohim artinya Tuhan, Sang Pencipta. Adonai adalah Tuan, Raja dan Sang Penguasa. Oke? Jadi itu aja yang aku jelasin tadi tentang masalah Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi nggak bisa orang Yahudi itu atau takrama orang Yahudi nggak bisa menyebutkan Yod-Heh-Vav-Heh. Hanya orang Kristen aja yang berani menyebutkan itu. Karena kami udah ditebus dengan Yesus ya. Oke. Ini hanya sekedar guyonan aja. Terus tadi Bung Suma bilang Kristen itu lahir dari ahli Taurat. Ahli Taurat yang mana? Ingat ya, Yesus pertama memanggil murid-muridnya 12 murid. Oke? Kemudian Yesus berkembang menjadi 70 murid. Itu bisa dilihat di Lukas 10 ayat 1 sampai 12, 70 murid loh. Kemudian setelah itu, dan ini Yesus sempat mengutus loh ke 70 murid ini. Setelah itu Yesus naik ke surga, terjadi Roh Kudus ya. Itu ada 3.000 orang yang bertobat. Itulah juga termasuk orang Kristen. Nah, yang menjadi Kristen sini siapa? Yang menjadi Kristen orang Yahudi. Murid-murid Yesus orang Yahudi, semua orang Yahudi. Jadi, kenapa muncul agama Kristen? Kristen is Kristen, Yahudi is Yahudi. Walaupun Kristen itu lahir dari agama Yahudi ya, tetapi bedanya apa? Orang Yahudi nggak mengakui Yesus itu adalah Mesias, tetapi Kristen mengakui Yesus adalah Mesias. Kitabnya Tanakh sama, Perjanjian Lama Tanakh sama. Kenapa? Kristen memakai orang Muslim selalu mengatakan orang Kristen itu nyuri kitabnya. Orang ya Allah gimana mau nyuri ya, ingat ya, Yesus dan murid-muridnya mengajar ya, ingat pengkanonan Alkitab itu pada abad keempat loh, pengkanonan. Jadi sebelum terjadi pengkanonan ya, yang dipakai oleh murid-murid Yesus mengajar, mereka ngajarnya di mana? Memang waktu itu belum ada gereja loh, mereka ngajarnya di sinagog. Oke, mereka ke bait Allah mengajar. Yang mereka ajar ya orang Yahudi. Oke. Dan yang mereka pakai apa? Kitab apa? Kitab Tanakh yang mereka pakai. Makanya setiap mereka berkhotbah, setiap Rasul Paulus berkhotbah, setiap Petrus berkhotbah, selalu menyebutkan, mengambil dari kitab-kitab di Tanakh itu sendiri. Yesus pun demikian. Makanya kami nggak bisa lepas dari Tanakh itu sendiri. Oke. Yang itu. Nah sekarang, apalagi ya, sekarang masalah Tuhannya Islam dan Kristen. Ya.
tadi dikatakan ada tadi yang ngomong ya, katanya Tuhannya sama. Oke, kalau Tuhannya sama, kenapa orang Yahudi enggak ke Mekah untuk menyembah Allah? Oke, aku masih ngomong ya Pak ya. Ini waktu aku sekarang. Kalau sama, kenapa orang Yahudi juga nggak ke sana? Yahudi nggak peduli loh dengan Muslim ya. Sampai hari ini loh, ini berbeda banget ya. Oke, untuk sementara mungkin gitu aja dulu. Oke, satu lagi Pak ya. Saya mau tambahin sedikit Ibu Uti ya mengenai analogi pertobatan dan penebusan gini. Kalau aku jadi hamba, aku harus ditebus dulu dong. Harus aku dibebaskan dulu dari hamba aku sendiri. Yang harus bebaskan aku adalah orang yang lebih daripada aku. Setelah aku dibebaskan, sebelum aku dibebaskan gimana aku bisa pergi ke Tuhan aku, ke bos aku, Pak, aku mau bertobat, aku udah mencuri loh, nggak bisa. Saya tetap hamba. Yang ditebus inilah kehambaannya aku ini. Aku harus dibebaskan dulu. Setelah aku menjadi manusia merdeka, disitulah pada saat kita bersalah, kita layak datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Oke, thank you. Saya ya sudah panjang lebar. Jadi kita kembali ke topik yang silakan. Kemudian Bang Suma, silakan. Ya, baik. Makasih. Ya, sedikit. Jadi gini, terkait dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, ya Ibu Uti dan Mbak Sarah ini entah kemana pemikirannya. Pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Yang menciptakan kami umat Islam dan yang menciptakan teman-teman Kristen adalah Tuhan yang sama. Tolong dipahami itu. Bukan berarti saya menyamakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan anak Maria. Bukan. Di antara Islam dan Kristen ada yang membuat Tuhan sendiri, bukan Tuhan yang benar, tapi dibuat-buat. Itu loh. Kami menyembah pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami menyembah Tuhan semesta alam yang menciptakan lalu kemudian yang mengutus para nabi. Nah, kalau yang kalian sembah anak Maria, Yesus, yang kalian katakan adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang membuat Tuhan-Tuhan lain, ya kalian. Kalian membentuk Tuhan baru, berupa Yesus dari bentukan manusia. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nah, terkait dengan ajaran penebusan. Penebusan yang kalian anggap harus ditebus dengan darah. Kalau tadi ada yang mengatakan yang kami tebus ini bukanlah daripada dosa Adam, tapi dosa yang datang dari diri manusia, yaitu potensi untuk melakukan kesalahan. Adam dicipta dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dia. Dirancang oleh Allah, dicipta dalam bentuk yang sempurna. Tetapi kemudian kesempurnaan ini diikutkan oleh potensi, dia bisa menjadi baik, dia bisa menjadi buruk. Nah, potensi ini itu bukan diwariskan, tetapi berada pada kodrat manusia semua. Sehingga manusia itu dalam keadaan fitrah. Adam dicipta dalam keadaan suci. Keturunannya dicipta dalam keadaan suci. Kesuciannya ternoda kemudian ketika manusia itu tidak mampu mempertahankan fitrahnya. Bukan berarti, kesalahan yang dilakukan manusia itu karena kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Contoh, di dalam Yehezkiel 18 nomor 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku. Dengan berlaku setia, itulah orang yang benar. Dan ia pasti memperoleh hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ini kalau mau dirunut, hidup menurut ketetapan Tuhan harus mengikuti aturan-aturan Tuhan yang berlaku dengan setia. Maka dianggap sebagai orang yang benar. Maka kalau diimani Yehezkiel 18-19 ini, aturan permainan kemudian yang dibawa dan dibuat oleh Paulus itu tidak berlaku. Kenapa? Perintahnya
dengan setia kepada peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, maka manusia itu tidak akan menjadi Kristen. Tidak mungkin. Karena Kristen itu adalah agama yang dominan, yang menjadikan prinsip menghilangkan semua aturan Tuhan sebagai pondasi agama. Apakah masih ada hukum Taurat di dalam Kristen? Tidak ada. Tidak ada hukum Taurat dalam Kristen. Kenapa? Di dalam pengajaran Kristen, Kristen harus belajar jujur. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya anak Maria sebagai manusia, dia, Yesus, telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan dengan segala ketentuannya. Jadi berhenti mengatakan Anda adalah pelaku Taurat. Berhenti mengatakan kalian penyembah kepada Tuhannya Abraham. Stop. Katakan itu bullshit. Karena dengan Anda menjadi Kristen, semua ketetapan, semua perintah, semua ketentuan batal. Itulah inti Kristen. Lari dari ketetapan Tuhan, menghilangkan semua aturan Tuhan, dan beralih kepada penyembahan kepada manusia bernama Yesus. Jadi jangan kira kami ini mengakui Tuhan kalian adalah Tuhan kami. Tidak. Yang saya katakan, Tuhan itu satu. Dialah yang menciptakan Kristen dan umat Islam. Tapi di antara Islam dan Kristen ada yang membuat Tuhan baru, yang mati di atas tiang salib demi untuk membebaskan orang-orang lemah akal dari ketetapan Tuhan. Kalau ditegakkan aturan Tuhannya, hiduplah menurut ketetapanku, berarti nggak boleh jadi Kristen dong. Karena kalau jadi Kristen harus hidup di bawah tanpa ketetapan. Kenapa? Ya itu tadi. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Di dalamnya membebaskan juga dari segala perintah dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Udah Pak, panjangan Pak. Tuh, jadi Kristen pasti tidak akan mungkin menyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena melanggar semua ketetapan. Demikian. Selanjutnya baik. Bu Yosel, silakan. Oke. Ini intinya tentang penebusan dosa ya. Dari tadi saya memperhatikan tentang penebusan dosa. Mbak Heni dan Bu Uti bilang tentang penebusan dosa itu bisa ditebus dengan darah Yesus. Betul? Ya. Betul atau tidak? Oke. Berarti di situ Allah itu pernah menulis begini. Allah yang menuntut tanggung jawab di Yeremia 25 ayat 15 sampai 38. Penebusan dosa itu gugur total. Kenapa saya bilang gugur total? Itu coba buka di 2 Korintus 5 ayat 10. Kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Di situ deal bahwa penebusan dosa itu tidak berlaku untuk umatnya Yesus. Paham? Terus ada lagi tentang Galatia 3 ayat 13. Di situ Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat. Gitu ya. Bunyinya seperti itu. Tetapi dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Wow. Apakah Tuhan yang disebut Tuhan ini terkutuk? Itu kenapa bisa menuhankan Yesus? Itu yang saya ini perlu apa ya? Mungkin bisa apa Mbak Heni, Mbak Sarah mungkin bisa membaca itu ya. Terus ada lagi tentang dosa waris ya. Tentang dosa waris, tentang apapun itu. Mungkin ketika dibilang bahwa Yesus ini menebus dosa ya, itu batal semua itu. Berarti ini Mbak Heni sama siapa? Sama Uti Watimina ini menolak doktrin penebusan dosa itu. Di Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Wow, damn. Penebusan dosa tidak berlaku. Bisa
bisa direnungkan untuk masalah penebusan dosa. Oke, silakan. Silakan Bu Uti Watimena. Oh ya, ini karena ininya banyak ya, jadi kami minta waktu agak banyak untuk menjawab ya. Jadi ini kan ada 3 orang tadi dalam. Bukan banyak. Bukan Bu Uti. Ada. Satu sesi cuma 2 orang kok. 2 orang saja Bu Uti. Jadi saya minta ini waktu untuk menjawab satu persatu. Jadi Swab tadi tidak masuk. Swab tidak masuk Bu Uti, Tabe. Ya. Jadi saya minta ini waktu ya untuk menjawab. Josel yang ganti, jadi sama. Oke, silakan. Iya, saya harus jawab ini satu-satu ya. Maaf Pak Juma ya, betapapun Pak Juma memaksakan Tuhan kita sama, maaf Pak ya. Ya bukan soal nama ya, kalau nama bolehlah mau dipaksa-paksakan, dicocok-cocokkan berdasarkan literasi, berdasarkan apalah katanya itu. Tetapi pekerjaan oknum karakter ya, pekerjaan oknum karakter pribadi itu beda bagai bumi dengan langit. Taruhlah Bapak mengatakan bahwa kami membuat Tuhan yang baru, oh maaf Pak ya, karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama telah menuliskan siapa Yesus itu ya. Bahkan yang Bapak gadang-gadangkan di dalam Ulangan 18 itu untuk mengarah kepada Nabi Bapak itu tidak ada hubungannya Pak. Ya, karena di dalam Ulangan 18 ayat 16 itu jelas dikatakan, Nabi itu akan dibangkitkan dari antara orang Israel itu berdasarkan permintaan. Inilah yang tidak diketahui oleh orang Muslim dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena ya Alkitab itu kontekstual. Sebelum Nabi itu mau dibangkitkan, itu berdasarkan permintaan. Di dalam Keluaran 20 itu bisa dibaca, ketika Elohim itu menampakkan diri, banyak membuat orang bangsa Israel itu mati. Oleh sebab itu mereka mengatakan, Musa, kami tidak mau bertemu dengan Elohim lagi. Kalau dia datang membuat kami mati, kami nggak mau. Biarlah hanya Nabi saja yang mendatangi kami. Lalu Musa mengatakan, jangan takut, dia tetap akan datang. Itulah dia. Jadi apa yang mereka minta, bangsa Israel itu minta supaya ya tepat seperti yang mereka minta dahulu dalam perkumpulan raya dengan berkata, tidak mau aku melihatnya lagi api ini, nanti kami mati. Itu permintaan bangsa Israel untuk melihat Elohim dalam wujud seorang nabi, oke? Dalam wujud yang tidak membuat mereka mati. Dialah Elohim telah menyatakan kepada Musa menyampaikan kepada mereka, apa yang kalian minta dahulu adalah baik, katanya. Baca dong silakan ya. Itu adalah permintaan. Oleh sebab itu seorang nabi akan dibangkitkan bagimu tepat seperti aku ini. Nabi yang sekali mujizatnya sekali Musa. Bahkan Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa Musa menulis tentang aku. Jadi nggak ada peluangnya buat nabi yang lain. Karena ini kontekstual. Ini berdasarkan latar belakang permintaan. Ini permintaan. Ya ini menepati permintaan gitu loh. Ya, lalu perbedaan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Elohim, Bapak bilang ya, kalau tidak dibawa-bawa Yesus, banyak sekali ya. Tuhan kami itu dia roh, tidak ada yang mengatakan dia zat. Tetapi di tempat Bapak, bahkan Nabi Bapak tidak kenal siapa itu roh. Ya, roh itu urusan Tuhanku katanya. Dan Tuhan kami itu adalah roh, Pak ya. Lalu Tuhan kami menyebut dirinya aku, tidak pernah seumur-umur dia menyebut dirinya kami. Ya, dari sini aja kita sudah bisa melihat satu saja perbedaan karakter itu kita bisa melihat. Ya, bahkan ya Alkitab mencatat bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Ya, tetapi di tempat kalian nggak mengenal itu. Tuhan kalian tidak sama dengan apapun, tidak segambar dengan apapun, tidak bergantung dengan apapun. Kalian menolak konsep bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya, gitu kan? Ya, di dalam Alkitab, ya Elohim itu mengasihi bangsa Israel itu, bahkan memilih bangsa itu menjadi partner kerjanya, menyatakan dari tunas Daud itu, anak perjanjian itu akan lahir penebus. Ya, sedangkan di tempat kalian nggak mengerti. Ya, bahkan Yahudi itu adalah orang yang akan masuk neraka dan menjadi api neraka untuk menebus orang mukmin, ya itu kan. Lalu dikatakan di dalam Alkitab, ya Tuhan kami, Allah, Elohim itu dia adalah Bapa, dialah Bapa yang kekal, Raja damai. Allah mengatakan telah dilaknatilah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Bagaimana Anda mengatakan ini adalah satu oknum yang sama? Ya, dan Elohim mengutus semua nabi itu lengkap dengan mujizat-mujizatnya tanpa memberikan keistimewaan kepada nabi-nabinya. Ya, semuanya sama. Diberikan mujizat, tetapi soal pribadinya nggak ada yang diperlakukan seperti dia memperlakukan Nabi Muhammad gitu.
Elohim kami, yang satu hal yang krusial yang tidak bisa Anda ambil garis merahnya, benang merahnya adalah dia menampakkan diri. Ya, dia menampakkan diri, bahkan dia turun langsung kepada bangsa Israel itu menjadi tiang awan, tiang api, dan dia menampakkan diri. Ini berbanding terbalik dengan Tuhan Anda. Ya, Anda menolak punya Tuhan yang menampakkan diri. Lalu yang lebih krusialnya, Tuhan Anda minta disebut-sebut namanya berulang-ulang kali, terus-terus sebutlah asma Allah terus-terus. Nah, Tuhan kami jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oh, banyak sekali, Pak. Lalu yang saya mau kasih tahu, hukum Taurat itu diturunkan oleh Elohim hanya untuk memberikan gambaran kepada mereka bahwa tidak ada satupun manusia bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Nah, itu dia. Dengan hukum Taurat itu baru mereka mengenal dosa, baru mereka mengenai batasan-batasan. Tetapi masalahnya apa hubungannya hukum Taurat dengan keislaman? Tidak ada tertulis di dalam Al-Quran. Saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai akhir, ditulis 10 perintah Allah, ditulis di dalam kitab imamat itu peraturan-peraturan hukum Taurat. Sama sekali tidak ada, nggak ada hubungannya. Ya, tidak ada ditulis di situ, hormatilah orang tuamu, jangan mengingini istri sesamamu, nggak ada ditulis gitu, nggak ada hubungannya dengan Muslim sebetulnya. Ya, hukum Taurat itu diberikan hanya untuk memberikan gambaran bahwa tidak ada manusia yang bisa melakukan, yang bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Ya, ketika Yesus didatangi oleh orang kaya itu mengatakan, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan cuma satu yang baik, yaitu Elohim, gitu ya. Kalau kamu mau selamat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini istri sesamamu. Lalu kata orang kaya itu, oh aku sudah lakukan itu, apalagi? Buntut-buntutnya Yesus mengatakan, jual hartamu dan ikutlah aku. Keselamatan hanya ada di dalam diri Yesus. Saya sudah kasih tahu tadi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Inilah pengajaran Yesus. Dia mengajarkan bahwa di dalam dirinya satu-satunya lah yang akan memberikan hidup yang kekal. Tidak ada lain. Lalu di dalam Petrus, Bapak mengatakan, yang mengatakan begitu kan cuma Paulus. Oh maaf, Rasul Petrus dengan lantang mengatakan bahwa kita ini juga, ya darah yang mahal itu darah yang mahal itu, ya kamu telah ditebus dengan cara hidupmu, ya dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, ini perkataan dari Rasul Petrus, bukan semata-mata pengajaran dari Paulus. Paulus mengikuti semua pengajaran-pengajaran, bahkan Rasul Petrus mengesahkan siapa itu Paulus. Dia adalah teman sejati, teman sejawat, sesama akidah, mengajarkan doktrin yang sama. Kalian mempleset-plesetkan, mencari kambing hitam untuk menyala-nyalakan Paulus, seolah-olah ajaran Paulus itu salah. Oh tidak, ya ajaran Paulus semua berasakan dari Yesus sendiri gitu loh. Ya silakan Pak Ibu itu. Silakan Bu. Ini silakan sambung kalau ada. Oke. Ibu Erni dulu jasa. Oh Ibu Erni. Kalau saya lihat ya, sebenarnya kuncinya di sini. Muslim itu nggak ngerti apa itu hukum Taurat. Tadi sebentar. Saya jelasin ya. Buti, diam Buti. Ya. Tadi Bung Suma tadi bilang ya, setia pada ketetapannya itu di dalam Yesaya. Ya, itu menyangkut hukum Taurat loh. Apa sih itu hukum Taurat? Oke, saya jelasin aja dulu ya sedikit hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum moral. Oke, bagaimana hukum moral itu? Ya standar. Kalau kita berzina, oke, kau berdosa. Kita sudah bisa lihat kita punya diri kita. Aku berbohong. Oh ya, aku bertakiah. Oh, aku udah berbohong. Oh, aku menginginkan istri orang. Aku udah berdosa. Itu adalah standar moral. Kemudian ada juga namanya di dalam hukum Taurat itu ada hukum sipil loh. Hukum sipil. Jadi kita perlu tahu ya bahwa hukum Taurat itu bukan hanya 10 hukum Taurat loh. Jadi selain 10 hukum Taurat yang ditulis dalam Loh Batu, ada juga yang disebut dengan hukum secara keseluruhan yang sebanyak 613 hukum ya. Oke, 613 hukum itu. Jadi di dalam 613 hukum itu terdiri dari 218 perintah. Ingat ya, perintah. Kemudian 365 larangan. Jadi ingat, perintah itu jangan. Kalau hukum, kalau kamu melakukan ini, kau akan seperti ini. Kalau kamu melakukan ini, kau akan seperti ini. Itulah dia. Jadi 600 juga. Jadi bedakan itu.
Dan ini nggak ada di dalam Quran ya, jujur aku bilang nggak ada di Quran. Kemudian ya, kemudian ya, yang namanya selain hukum moral, hukum sipil dan hukum seremonial. Kenapa Yesus katakan bahwa aku tidak dibatalkan, disempurnakan, digenapi? Karena hukum sipil di dalam Taurat tidak berlaku lagi setelah Romawi berkuasa di Israel. Hukum sipil itu apa? Hukum pembagian tanah. Oke, kita lihat aja. Kalau lihat di Perjanjian Lama ya, oh tanah di bagian utara ini miliknya untuk suku ini, itu nggak berlaku lagi. Ada aturan-aturannya. Kemudian hukum seremonial. Seremonial itu ya sekarang coba, apakah masih berlaku persembahan di dalam bait Allah? Loh, bait Allah udah nggak ada loh, nggak ada bait Allah sekarang. Jadi yang namanya fungsi dari suku Lewi udah nggak ada karena bait Allah udah hancur. Jadi ingat ya. Hukum Taurat tidak berlaku memang. Tidak semuanya berlaku lagi. Sampai hari ini di bangsa Israel. Masih ada sedikit Pak ya. Masih ada sedikit. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh Muslim. Kemudian aku juga mau bilang lagi ya. Ini lagi. Tadi dikatakan bahwa kami orang Kristen yang membuat-buat Tuhan sendiri. Ingat ya. Semua agama percaya bahwa Tuhan itu sang pencipta yang menciptakan alam ini. Tuhan itu kalau dalam Kristen namanya wahyu umum. Semua agama Buddha pun mengaku itu, agama Hindu pun mengaku itu. Tetapi khusus Kristen itu jelas Tuhan di dalam Yesus Kristus yang lahir, yang pernah datang ke dunia ini. Dan ingat ya, satu-satunya manusia yang tidak berdosa, yang tidak dikandung oleh dosa adalah Yesus sendiri. Ingat, Yesus lahir bukan percampuran antara sperma dan ovum ya, nggak ada percampuran. Benar-benar roh sendiri itu yang masuk ke dalam tubuh Maria. Dan Maria itu adalah virgin. Jadi dia tidak dikandung oleh dosa. Justru karena dia tidak dikandung oleh dosa, dialah yang berhak untuk menebus dosa manusia. Thank you. Saya kira tadi agak sedikit ini bahwa hukum Taurat itu tidak ada dalam Al-Quran. 10 hukum itu, bahkan lebih 10 Bang Suma barangkali. Silakan. Iya, baik. Brunda, aku boleh nggak dikit? Boleh, silakan. Asik. Ya, terima kasih waktunya untuk Brunda dan juga kawan kekristenan, terutama veteran-veteran ya, yang aku kira sudah pensiun ternyata masih melanjutkan, Bu Uti dan juga Bu Sarah. Ini yang menarik soal Torah itu Islam tidak menjalankan, memang ada beberapa yang tidak dijalankan. Contoh di Ulangan 23 nomor 22, di mana si orang-orang Yahudi ini boleh memungut bunga atau menjadi rentenir kepada yang bukan saudaranya. Itu tidak dipraktekkan oleh Islam. Di Islam itu orang yang melakukan memungut bunga itu sama seperti monyet. Nah, jadi memang orang-orang Yahudi yang memperlakukan orang-orang lain tidak setara dengan rasnya, ini menurut Islam adalah monyet-monyet yang melakukan pemungutan bunga. Itu tidak dijalankan. Lalu kemudian ada juga di Ulangan ya, Ulangan 25 itu dikatakan bahwa pemerkosa ini harus menikah dengan korbannya. Korbannya nggak boleh menolak. Ini dalam Islam juga diharamkan begitu, karena itu jatuhnya zina. Kekristenan ini tidak tahu zina sebenarnya, karena di dalam Biblos yang berbahasa Yunani itu adanya moicheia. Moicheia adalah persetubuhan yang tidak diizinkan oleh tuannya. Tuannya ini kalau di dalam pemahaman kita yang modern berarti mucikari. Sehingga kalau mucikarinya tidak membolehkan, maka itu adalah pelanggaran mocheia yang diajarkan Yesus, atau juga porneia gitu. Jadi nggak mengerti mereka zina. Karena seperti yang kita contoh, ini menyangkut juga kepada hukum Torah ya, di Kejadian. Ini dibawakan oleh Allah Paulus. Allah Paulus mengatakan di 1 Korintus 6 nomor 16, barang siapa yang menempelkan dirinya kepada pesundal, maka mereka telah menjadi satu daging. Inilah ciri-ciri pernikahan di dalam kekristenan yang diajarkan dalam Torah. Jadi sekalinya ngentel itu auto suami istri. Masuk kamar masih pacaran, keluar kamar jadi suami istri. Ini adalah percabulan di perspektif Islam. Di perspektif Islam itu percabulan gitu. Jadi tanpa ada percabulan dan juga sebuah tindakan-tindakan monyet yang riba, tentunya tidak akan ada yang namanya Tuhan Kristen. Karena Tuhan Kristen itu harus menghinakan dirinya serendah-rendahnya supaya bisa menjadi Tuhan. Tanpa ada penghinaan terhadap dirinya, maka dia tidak bisa menjadi Tuhan. Ini yang mesti kita terima kenyataannya bersama begitu. Contoh ketika para pagan Romawi, tentara-tentara Romawi ini menelanjangi Tuhan, ini adalah sebuah kemuliaan, baik di mata kekristenan maupun di mata Tuhannya Israel. Nah,
Sesuatu hal yang tidak rasional ini membuat kekristenan itu sangat berkembang pesat di Afrika Tengah sampai Afrika Selatan, di mana orang-orang di sana kita tahu keterbelakangannya kenapa gitu. Tapi tidak terjadi di Eropa dan Amerika yang dimana terus-menerus tergerus menurun dan digantikan oleh ateis. Kalau tidak ateis tapi Islam. Kenapa? Karena Islam itu afala ta'qilun, otak harus dipakai dan akal halus berjalan, begitu. Dan kalau misalnya kita lihat contoh yang nyata ya mengenai kelakuan-kelakuan monyet yang melakukan riba terhadap orang-orang yang non Israel, ini bisa kita lihat dari contoh kasih karunia yang dijalankan. Ini kan ada di dalam Torah juga ya, kalau misalnya kita mau tahu. Di dalam Torah itu jadi bukti Bapa mencintai manusia adalah dengan membunuh anaknya. Kan gitu ya. Nah, ini yang tidak kita lihat dari kekristenan gitu. Apakah mereka mengasihi muslim? Sepertinya tidak, karena tidak ada satupun yang mereka lakukan untuk melakukan kasih terhadap muslim. Karena masih kita lihat anak-anak dari mereka masih pada hidup gitu. Kok nggak dibunuh-bunuhin anak-anaknya gitu. Kalau misalnya memang mengasihi kami, silahkan dibunuh anak-anak kalian. Karena itu bukti kasih yang diajarkan. Dan kalau misalnya ini bertolak belakang dengan Islam, jelas jauh. Karena dalam keimanan Islam yang namanya kasih sayang, kami memberi sesuatu tanpa perlu kita membunuh sesuatu yang lain. Gak perlu kita membunuh sesuatu yang lain. Itu yang kedua. Ini yang terakhir. Yang terakhir dari Penatua Triun Slayer adalah ketika ada orang dia berhutang, kemudian baru 3 hari dia bayar, diambil lagi uangnya, ini jatuhnya gagal bayar. Kalau niat bayar itu nggak perlu diambil lagi. Jadi kalau misalnya bayar ya, kalau misalnya mau bayar utang itu dibayar, nggak perlu 3 hari diambil lagi. Ini apa namanya? Ini mangkir. Kalau dalam istilah bank wan prestasi. Ini bisa dituntut ke pengadilan sebagai tindak penggelapan. Dan ini adalah sesuatu yang lagi-lagi tidak rasional dan buat kami ini jauh di bawah kata mulia dalam perspektif Islam lagi-lagi. Sekian dari Penatua, tafadhol Gurunda dilanjut. Baik, ini terakhir dari saya ya. Mungkin saya diganti sama Uni Rifa nanti. Ngantuk soalnya. Silakan. Baik. Jadi ini sorry saya potong dulu. Ini sampai jam berapa sih? Harus ada batasnya dong, karena aku juga ada kegiatan juga. Aku baru tiba tadi langsung masuk Zoom, belum segala-galanya, belum mandi dan belum apa-apa. 20 menit lagi. Oke, thank you Pak. Oke, jadi sedikit dari saya ya. Kalau dikatakan tadi tentang perbedaan Islam, karena di Islam itu tidak ada hukum Taurat, lalu kemudian membedakan antara hukum Taurat dengan Taurat itu sendiri. Apapun ceritanya, yang dihapuskan oleh Yesus di tiang salib, tolong diteliti lagi. Efesus 2 nomor 15. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi apapun itu dibatalkan. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi semua yang Anda sebutkan itu sudah dibatalkan. Jadi Anda bebas. Mau ngapain saja, silahkan. Sementara kami umat Islam tidak bisa kayak begitu. Diperintahkan di dalam Al-Quran. Tidak ada Tuhan, jangan ada Tuhan selain Allah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 23. Jangan menyembah selain kepada Allah. Jangan membuat patung. Itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Jangan mempersekutukan Allah dengan apapun di atas muka bumi ini dan di langit. An-Nisa ayat 116. Kuduskan kemudian hari Sabat, itu diterangkan seirama dengan Al-Jumu'ah ayat 9. Hormati orang tuamu, diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 23. Jangan membunuh, An-Nisa 93. Lalu kemudian An-Nisa ayat 29. Jangan berzina, An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Al-Ma'idah ayat 38. Jangan bersumpah palsu, An-Nahl ayat 91, Al-Ma'idah ayat 8. Jangan mengingini milik orang lain, Al-Baqarah ayat 180, An-Nisa ayat 2 dan seterusnya. Di dalam Al-Quran. Sorry. Bisa di-share itu ayat-ayatnya, aku mau cek ya. Yang tadi dibilang yang ada 10 hukum Taurat ya. Ini 10. Ini 10 ya hukum Taurat, jadi bedakan 10 hukum Taurat dan aturan-aturan Taurat yang 613. Tolong di-share ayat-ayat itu dan aku mau lihat, aku mau screenshot. Silakan. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Ya, jangan menyebut selain daripada jangan berzina, jangan berbohong, hormati orang tua. Oh, jelas ayatnya ada, la taqrabus zina, An-Nur ayat 3. Malam. Jangan membunuh, An-Nisa ayat 93, An-Nisa ayat 29. Jangan mencuri, Al-Maidah ayat 38. Jangan bersumpah palsu, An-Nahl ayat 91. Al-Maidah ayat 8. Coba satu-satu Tabedinda supaya dikasih satu dulu. An-Nur ayat berapa tadi supaya dilihat supaya bukti. An-Nur ayat 3 jangan berzina. Mana coba? Pesina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pesina perempuan. Itu kan? Oke, poligami di dalam hukum Taurat nggak boleh loh. Satu. Di mana? Di mana coba di hukum Taurat poligami di mana? Saya minta dalilnya sekarang. Ya, jangan berzina. Poligami termasuk persinahan loh. Sampai hari ini. Di mana dikatakan poligami itu berzina di mana? Jangan mengada-ngada. Ingat, jangan bersaksi palsu. Oh my God. Jangan berzina itu artinya poligami di dalam orang Mana Islam, artinya poligami itu berzina? Di mana dalilnya coba? Memang. Ingat ya. Jangan Anda jualan kecap. Dalilnya bahwa poligami itu berzina mana? Saat Tuhan menciptakan tidak ada Hawa 21 kan? Hawa cuma satu. Mana dalilnya poligami itu berzina? Mengizinkan poligami hanya. Mana dalilnya poligami itu berzina? Jangan bikin aturan baru. Sebentar, tetapi poligami dilarang. Lebih dari satu istri dilarang, tapi Tuhan 3 boleh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Allah sendiri mendapatkan keistimewaan dari Allah. Mana dalilnya? Yang dia mau. Poligami. Moderatornya siapa ini? Kenapa kekristenannya kok motong-motong? Ini waktu saya loh ya. Waktunya emosi tinggi kalian. Jangan motong-motong. Lanjut Bunda. Al-Quran ini loh, Al-Quran loh, bukan Bible loh ini, bukan gospel-gospelan. Tunjukkan dulu yang tadi satu-satu, oke? Jangan berzina. Saya minta dalilnya. Poligami itu zina, mana coba? Loh, tadi Anda kan sudah bilang hukum 10 hukum Taurat ada di Quran. Tunjukkan ke saya. Ini saya sudah tunjukkan. Ini tunjukkan Al-Maidah. Budak ya? Jangan mencuri. Siapa namanya? Bu Sarah diam dulu. Gurunda silakan dijelaskan mengenai poligami dan apa tadi tuh zina dalam Biblos. Tunjukkan dulu ayatnya satu-satu dulu. Tunjukkan ayatnya. Ini ayatnya Mbak Erni. Dengan emosi. Ini kalian belajar Islam. Bukan agama yang dihilangkan semua aturan mainnya. Kamu bilang kami selalu menipu. Makanya saya mau buktikan yang menipu siapa. Kalian yang menipu. Kalian mengatakan jangan ada ilah lain. Kenapa kamu bentuk manusia? Yesus menjadi ilah. Ya, kamu yang itu. Menipu, tunjukkan ayatnya 10 hukum Taurat itu. Tunjukkan ayatnya 10 hukum Taurat dalam Quran. Ayo, oke. Saya bisa tunjukkan tadi. Pikun ya. Tolong selain Bang Suma cepat-cepatin dong, pelan-pelan lah. Kita lihat. Jangan mencuri. Al-Maidah ayat 38. Apaan sih? Buat apa juga kalian cari yang kayak begini? Loh, di dalam kitab kalian kan udah nggak berlaku lagi kan? Pak, tolong dibagi waktunya lagi seperti biasa, Pak. Jangan itu. Makanya jangan nyerocos, kan ini giliran saya. Iya, saya minta waktu setelah ini. Iya, emosi kali lah. Namanya namanya Islam itu ajaran dari Tuhan yang sama. Ya sama lah. Ajaran poligami. Sungguh strategis manusia dapat membunuh Tuhannya. Darman Andi. Tolong, aduh, jangan. Darman Andi. Jangan masuk-masuk semua dong, jangan curang dong. Iya. Masa semua boleh bicara? Efesus 2 nomor 5. Bukti, suruh dia tunjukkan 10 hukum Taurat, dia KO tuh, nggak ada sekarang. Makanya sebentar, biar aja dia ngomong sebentar. Pikun orang ini dia. Penjina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penjina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan penjina perempuan tidak boleh menikahi kecuali penjina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, ya kan? Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dalil poligami di Bible boleh nggak saya kasih Bang Duma? Silakan, yang kemarin. Kok jadi banyak amat sih manusianya, Pak? Gimana ini? Bentar, Bu. Dalil aja. Makanya jangan potong. Saya nggak ikut. Saya cuma kasih dalil. Itu kan diminta dalil poligami di Bible. Coba buka Kejadian 21 ayat 22 dong. Kejadian
21 ayat 22. Rut Kejadian 4 nomor 21 ayat 13 juga, 22. Dek. Oke, iya siap. Nggak ada dalilnya itu poligami adalah zina, nggak ada. Partisipan boleh nambah, aku Tuhan juga ada, boleh Bang, nambah ya. dalilnya. Iya, bentar ini. Kejadian berapa? Kejadian 21 ayat 22. Nah, ini dia. Oke. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Nah, Abraham poligami enggak? Berarti Tuhan menyertai poligaminya Abraham. Masa Abraham hukum Taurat Di belum situ turun mana loh. ada tulisannya poligami? Ini Abraham, buta kayaknya hukum Bu Taurat Farah belum sama turun. Bu Uti ini. Itu tulisannya nggak ada poligaminya, Abraham nggak juga ada. turun di mata Musa. Bikin Ingat, sendiri, bukan Abraham. mau bikin Berarti ayat kamu- sendiri, mau bikin tulisan sendiri. Ngawur. Tadi sudah dikasih waktu untuk memberikan penjelasan apapun, sudah dikasih panjang. Tapi Bang Zuma menjelaskan kalian nyerobot-nyerobot. Kenapa? Nggak boleh seperti itu. Kalian punya attitude kan di dalam perdebatan. Kenapa ini seperti itu? Nggak ada attitude-nya kalau seperti itu. Silakan, Bang Zuma lanjutkan. Rut 4 nomor 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Wow, Tuhan memberi karunia kepada istri hasil poligami. Rut 4 nomor Pak 13. Juma, udah kelamaan Pak Juma. Ingat lagi dong. Kami Ya, ngomong makanya jangan juga. dipotong ya. Nomor berapa, Bang? Rut 4 nomor berapa? Rut 4 nomor 13. Orang yang berpoligami dikaruniai oleh Allah. Nah, ini dia. Udah kepanjangan Lalu Boas dong. mengambil Adil Rut dong. dan perempuan Kami juga itu mau menjadi ngomong. istrinya dan mengampirinya. Dia maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Oke, udah. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan Anda itu adalah roh. Rut belum masa Musa ya. Rut itu lahir sebelum Musa loh. Hukum Taurat turun dalam Musa. Sadar kamu. Jadi, kalau dosa waris itu dari sejak kapan? Saya tanya. Itu dong. Tidak ada Ayo, kaitannya jawab dosa dulu. waris. Dosa waris itu sejak kapan? Yang kita bahas saya loh. didengar nggak Kamu sih? membahas masalah Taurat. Taurat munculnya di Musa. Masa Abraham, masa Rut Ini itu kita sedang berbicara mengenai poligami. Poligami itu datangnya kapan? Sejak kapan poligami itu dilarang? Mana dalilnya? Pak Juma. Saya bicara Taurat. Saya minta dalilnya kapan poligami itu mulai dilarang. Saya mengatakan bahwa Taurat itu melarang poligami, bukan masalah Mana Abraham. dalilnya di poligami di Taurat? Mana dalilnya di Taurat bahwa poligami dilarang? Mana? Jangan bersinah. Jangan mengingini istri suamamu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan poligami? Anak mentunya kan, anak mentunya dan ingin itu udah melanggar hukum Taurat loh. Loh, Oke, loh, gimana ya. sih? Jangan mengingini istri sesamamu loh. Dengarkan saya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Udah, ini balik ke topik dong. Sini gimana sih? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, soalnya nyerostos tadi. Kalian kegeeran, seakan-akan hukum Taurat itu untuk kalian. Hukum Taurat itu mengikat Bani Israel saja. Kamu bilang Quran itu mengandung hukum Taurat. Sekarang kamu balik lagi hukum Taurat itu siapa? Kamu mau bilang Anda kan minta 10 ayat yang berkaitan dengan hukum Taurat. Jadi saya tunjukkan ayatnya. Oke, dengarkan. Mudah-mudahan kalian masih punya malu. Ketika kalian mengatakan Tuhan kalian adalah roh, sampaikan kepada Lembaga Buku Indonesia untuk mengganti kata Allah, gantikan dengan kata roh. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Ganti kata Allah. Satu-satunya roh. Halo, aduh, saya mau ngomong dong, enak banget Pak Juma curang, malas. Bagaimana sih ini? Nah, ini kan waktu saya, Bu Uti. Kalian mengganggu gitu loh. Sampai harus dibantah orang karena waktu Nah, ini waktu saya harus membantah semua yang Anda sampaikan. Gimana sih? Karena Anda terus bicara, kami nggak ada waktu. Loh, Akhirnya kalian yang motong-motong saya. Setiap saya ngomong kalian potong. Iya, karena udah dari tadi coba lihat itu. Loh, tidak, kalian yang potong saya baru 2 poin ini kok saya sampaikan. Saya bahas tentang hukum Taurat di dalam Al-Quran, dipotong.
Terlalu panjang saya mau jawab, apalagi mau dijawab. Gimana sih? Ya, lalu kemudian kalian bercerita Yesus. Adil dong Pak Juma, jangan ini bukan untuk di Anda dalam, sendiri. Anda sendiri Ibu Uti, saya belum membantah. Baru satu tentang hukum Taurat sudah dibantah. 10 menit Pak, bagaimana sih? Karena kalian lama. Karena lama gimana? Bantah-bantah terus. Kami menunggu Kores, kami menunggu yang perempuan itu, kami menunggu Pak Juma, kami ya udah, silakan Buti, silakan sampaikan ajaran bohongan kalian, silakan. Puas. Silakan ajaran bohongan kalian, silakan tampilkan. Nah, saya kasih waktu. Ajaran kami bohong. Sekarang saya minta waktu, jangan di ini. Seperti tadi balik lagi, jangan Buti. Saya harus potong Anda juga dong, karena kan tadi Anda potong saya. Ibu Uti yang kali kalau cara begini kita nggak usah masuk lagi di kerja mereka, Bu. Makanya jangan nyerocos kalau kalian itu nggak ada ilmu. Sebentar, saya minta tanya. Aduh. Semuanya berdiam, Buti, dan semuanya. Ayat yang Anda kasih tadi. Kalian cuma mengajarkan ajaran bohong juga, Bangga. Sekarang waktu saya, Pak Juma, bagaimana? Nah, itu kan enak nggak, Buti? Nggak enak pasti orang lagi ngomong dipotong. Anda tadi udah ngomong selama-lamanya. Ini baru ngomong, udahlah balik lagi kalau masih mau jalan. Kalau nggak Anda mempertontonkan kecurangan kalian dari tadi gitu loh. Nah, sekarang saya mau nanya, di mana ayatnya di dalam kitab kalian hukum Taurat itu disebutkan, bukan cuma jelas meniru-niru ya, karena dikatakan jangan membunuh. Membunuh di versi kalian dengan membunuh hukum Taurat di tempat kami saya berbeda. Jawab nggak nih? Sebentar, kayak nggak minta jawaban Pak. Saya punya waktu sekarang. Jangan bantah saya. Sebentar kan seperti yang tadi dong. Ya kan, membunuh di tempat kalian tidak sama dengan jangan membunuh di tempat kami. Membunuh di tempat kalian asal dengan tidak cara licik, asal dengan tidak cara licik. Membunuh asal ada alasan yang benar. Ya kan, membunuh di tempat kalian beda. Itu artinya bukan hukum Taurat. Hukum Taurat menyatakan ya, jangan berzina. Berzina di tempat kalian dengan berzina di tempat kami, ya hukum Taurat itu berbeda. Di tempat kami jangan berzina itu dianggap ketika dia mengkhianati istri pada masa mudanya. Wanita pertama yang dia nikahi. Nah, kalau di tempat kalian kan lain gitu loh. Jadi ini jelas bukan hukum Taurat. Jangan mengingini istri sesamamu. Nah, itu juga dilanggar. Jangan paksakan sekarang kalau Anda mau menyamakan dari awal sampai akhir, ya sebentar. Dari jangan awal paksakan keyakinan Anda kepada Muslim. Mengklaim. Semuanya diklaim. Ya, jadi terangkan saja. Apa hubungannya hukum Taurat? Saya minta ayatnya. Saya juga tanya sama Anda, apa hubungannya hukum Taurat dengan Kristen? Ya, inilah hukum Taurat yang ditentukan oleh apa hubungannya Kristen yang dari Romawi dengan hukum Taurat? Apa hubungannya? Coba tunjukkan hukum Taurat di dalam Perjanjian Baru, ada nggak? Hukum Taurat di tempat kami itu yang tidak diketahui oleh Allah dan Nabi-Mu dan Anda sendiri. Di Perjanjian Baru kitabnya Kristen, Perjanjian Lama itu kitabnya Yahudi. Saya minta Perjanjian Baru, ada nggak hukum Taurat? Ribu-ribu tahun, dan itu merupakan pelajaran berdasarkan kronologis dan ada maksud penurunannya. Maksud penurunan hukum Taurat aja Anda nggak tahu. Ya, hukum Taurat itu diturunkan hanya untuk memberikan pengetahuan tentang dosa. Tetapi jelas dikatakan di dalam hukum Taurat itu hanya ada konsep penebusan untuk membawa orang itu datang kepada Tuhan. Tak seorang pun mampu melakukan hukum Taurat. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah inti dari kami. Hukum Taurat sudah dipahami, Bu. Sudah dipahami. Sudah dipahami. Setiap masuk Zoom itu selalu main Buti bisa tambahkan. Gimana bisa ini nyerocos mulu satu-satu dong, biar tertib biar Ibu. Kemarin biar sama Ibu puas, lanjut Buti, lanjut. Kemarin sama Rudi masih ada. Saya bisa masih tambahkan, ada, Buti, silakan. Moderator, saya bisa akses screen kan? Semangat Tante Uti. Hai. Ibu Uti masih ada, Buti. Screen dulu. Tante Uti mana? Tante Uti ini aku masih kangen suaranya loh, mana dia? Saya izin. Oke, kalau nggak ada, ini moderator disilahkan ke Mbak Sarahnya. Bu Herni, silakan.
Mbak Sarah, buka mute-nya. Di mute. Ini saya di mute ya. Saya boleh bicara nggak nih? Mbak Sarah. Halo. Buka mute-nya. Ya, silakan Mbak. Oke, sebentar ya, aku terima telepon dulu masuk ya. Bentar. Ya. Siapa yang menggantikan Saudara Arjuna? Ya. Silakan. Moderator silakan. Iya, jangan di mute dong saya. Jadi ini saya mau menjelaskan konsep penebusan di dalam Yahudi. Oke, saya gini. Oke, sorry saya potong ya. Aku mau keluar habis ini. Tadi ditanya kepada aku di mana hukum Taurat di dalam Perjanjian Lama. Oke, Bang Arjuna jangan ini Perjanjian baru. Bisa di Perjanjian Baru. Oke, di Perjanjian Baru bisa dibuka di Matius 19 ayat 16 sampai 19. Silakan dibuka. Oke, thank you ya. Selamat malam semuanya. Aku mau pamit. Saya cuman sedikit aja mau bicara. Mbak Herni kok pergi? Aku belum aja ngobrol. Ini saya menjelaskan konsep penebusan di dalam Yahudi. Di dalam Yahudi mengenal konsep penebusan. Ketika Islam mengklaim bahwa Tuhannya sama, dan Yahudi, konsep ketuhanan Yahudi itu mengenal penebusan dengan darah. Bagaimana Islam mengklaim bahwa Tuhannya sama, sedangkan Islam tidak mengenal konsep penebusan dengan darah. Itu satu hal yang pertama. Lalu yang kedua, konsep dosa asal. Konsep dosa asal. Saya mau dosa asal menurut Yahudi. Menurut Yahudi. Di dalam konsep dosa asal menurut Yahudi, mengenal konsep Yahudi kok tambah tanda salib. Ntar, ada Bang, tenang aja. Nah, Yahudi ini dalam agama Yahudi mengenal konsep dosa waris. Jadi ketika ketuhanan Yahudi mengenal konsep dosa waris dan penebusan darah dengan darah, sedangkan konsep ketuhanan Islam tidak mengenal. Bagaimana Anda di mana dalilnya itu, Bang? Kalian mengatakan bahwa Tuhannya sama ketika Yahudi mengenal konsep dosa waris dan konsep penebusan dengan darah. Jadi stop kalian mengatakan Tuhan sama, itu bullshit. Karena yang namanya Tuhan juga itu semua orang juga semua agama juga mengatakan Tuhan Esa. Jadi jelas di sini Yahudi mengenal konsep dosa waris dan konsep penebusan dengan darah. Oke, Abang Arjuna ini dari tadi tidak paham tentang apa karena yang ini dijelaskan dalam Genesis 8 ini kan ini kan Kristen saya atau masih Yahudi. waktu saya Bu. Ini kan yang dijelaskan dalam konsep Yahudi bahwa Yahudi mengenal dosa waris. Bagaimana konsep ketuhanan Yahudi mengenal dosa waris, sedangkan Islam tidak mengenal konsep dosa waris. Di dalam Islam sangat jelas tidak mengenal konsep dosa waris. Coba tolong tunjukkan dalilnya tentang ini konsep dosa waris di dalam kitabnya Yahudi. Dalam agama Yahudi ini dijelaskan dalam dalil agama Yahudi. Ini dijelaskan dalam Genesis 8 ayat 21 dan 6 ayat 5 sampai 8. Silakan dibuka sendiri. Ya. Di Kejadian berapa? Ya, ini Genesis 8 ayat 21 dan Genesis 6 ayat 5 sampai 8. Oke, jadi dibukain. Ini dalam konsep agama Yahudi ini jelas dalam konsep agama Yahudi mengenal dosa waris dengan yang saya tunjukkan tadi, di mana Yahudi mengenal penebusan dosa tadi. Justru kalau Anda menunjukkan jadi ketika klaim Islam mengatakan bahwa Tuhannya sama, sedangkan Anda ini tamu di sini kok nggak mau diam, nggak berhenti bicara, gimana penebusan sih? dosa dengan darah dan di forum Kristen mana bisa kita kayak klaim bullshit. Jadi stop kalian mengatakan Tuhan. Anda yang bullshit. Anda mengatakan Yahudi mengajarkan dosa waris. Cukup dari saya itu aja, silakan dilanjut. Saya hanya menunjukkan
Nggak ada. Anda yang bullshit mencoba untuk menipu di sini. Dan mohon maaf, kami lebih terpelajar Bible daripada Anda. Ya, silakan. Kejadian 8 nomor 21 itu justru tidak menceritakan tentang dosa waris. Ya, jadi Anda jangan mencoba untuk menipu. Tidak ada orang Yahudi yang mengajarkan dosa waris. Jangan nipu di sini. Di dalam data yang Anda sajikan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Yang dikutuk bumi, ya, bukan manusianya. Terkait dengan Adam, Anda boleh lihat di dalam Kejadian 5 nomor 2. Adam dan istrinya diberkati oleh Tuhan. Jadi nggak ada itu dosa waris. Lanjut, silakan. Karena di dalam Yahudi dan mengenal. Jangan bawa-bawa Yahudi. Anda Kristen, ya, Yahudi tidak mengajarkan dosa waris. Jangan jadi pembohong. Di dalam Kejadian 8 nomor 21, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi nggak ada dosa waris itu. Jangan Anda mengada-ngada. Ya, nggak ada dosa waris. Dan kalau Anda katakan dosa waris itu upahnya adalah maut, sehingga harus ada Tuhan dalam rupa manusia yang menebus orang, manusia. Faktanya ketika Tuhan Anda dibunuh di atas pohon, ya, manusia tetap bermatian. Jadi bullshit yang Anda bawa itu. Anda yang bawa ajaran bullshit ke sini. Kalau dosa waris itu betul, kemudian ditebus lagi oleh Yesus, maka tidak ada lagi kematian setelah Yesus menebus dosa maut. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ajaran bullshit yang Anda bawa itu hanya ajaran pagan. Catat baik-baik. Yesus datang mengajarkan kepada Bani Israel untuk bertaubat. Bertaubat, bertaubat, dan bertaubat. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian dosa ditebus oleh dia. Adapun data di dalam Matius 26 ayat 28 atau data sebelumnya, inilah darahku. Yang dimaksud Yesus di situ adalah anggur, bukan darah betulan. Inilah dagingku. Yang ditunjukkan Yesus kepada muridnya di situ adalah roti, bukan daging betulan. Datang Kristen kemudian menerjemahkan itu, memahami itu, harus Yesus itu mati mengucurkan darah dan dagingnya disebut sebagai daging Yesus. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Pahami itu. Ketika Yesus mengatakan, inilah darahku. Orang Yahudi paham, darah yang dimaksud di situ adalah anggur. Dan Yesus memang menunjukkan anggur. Lalu kemudian Yesus mengatakan, inilah dagingku. Yesus sedang menunjukkan roti. Makanya ada upacara bakar roti di Yahudi. Dan Yesus menunjukkan itu. Rotinya adalah daging. Ya, daging itulah yang dimaksud, roti itulah yang dimaksud dagingnya. Datang kalian yang terpengaruh ajaran paganisme, menjadikan betul-betul jasadnya Yesus, darahnya Yesus yang kalian minum. Dracula. Jadi jangan bawa ajaran bullshit ke sini. Kita bukan anak baru yang kemudian belajar Bible. Pahami itu. Yesus menekankan Matius 18 nomor 3. Sesungguhnya jika kamu tidak bertaubat, menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Sesungguhnya jika kau tidak memahami, tidak mengimani bahwa aku adalah Tuhan yang mati di atas tiang salib, maka kau tidak akan masuk surga. Tapi kunci surga menurut Yesus bertaubat. Kenapa Yesus mengambil contoh anak kecil? Karena anak kecil itu suci dari dosa. Kenapa bukan opa-opa yang dijadikan contoh? Nenek-nenek, kakek-kakek, opung-opung. Kenapa? Karena opung-opung itu diindikasikan sudah banyak melakukan kemaksiatan. Lalu kenapa mengambil anak kecil? Karena anak kecil itu suci. Bukti bahwa anak-anak kecil tidak membawa dosa. Matius 18 nomor 3. Ya, pahami itu, belajar lagi, jangan bawa ajaran hoax di sini. Terus kemudian di dalam pengajaran para nabi, termasuk Yesus, diterangkan bahwa pengkhotbah 1 nomor 7. Di situ diterangkan oleh Allah bahwa
Tuhan akan menghapuskan, akan menghakimi manusia berdasarkan dengan apa yang mereka lakukan. Tuhan akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya masing-masing. Di dalam Yeremia 32 nomor 19, Yeremia 17 nomor 10, Yeskel 7 nomor 27. Manusia itu akan dihukum, akan dibalas dengan perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada itu dosa waris. Ya. Nggak ada itu kemudian penembusan dosa dengan cara membunuh manusia di atas tiang salib. Nggak ada. Nabi-nabi manapun tidak pernah mengajarkan itu. Kalau kemudian sahabat Kristen mengatakan orang Yahudi melakukan penebusan dengan pertumpahan darah hewan, itu kami imani. Memang orang terdahulu seperti itu. Bayangkan saja anak tunggalnya ditebus dengan hewan. Ketika kemudian mereka melakukan perdamaian, mereka menebusnya dengan domba. Nggak pernah mereka menebusnya dengan membunuh manusia, apalagi membunuh Tuhan. Hanya ajaran yang dijajakan kemudian, yang memang dianut oleh penganutnya dari nenek moyang mereka, mengajarkan Dewa Mitra datang mati di salib untuk menebus dosa, itulah yang dijajakan kemudian kembali kepada orang-orang non-Yahudi. Laris, manis, dan kalian aminkan saat ini. Itu Anda harus pahami. Ya. Lalu kemudian terakhir dikatakan bahwa oleh siapa tadi? Herni, bahwa kenapa kemudian di sana tidak lagi beribadah? Karena bait Allah sudah tidak ada katanya. Nah, itulah yang dinubuatkan di dalam Kejadian 49 ya, nomor 10 dan seterusnya. Bahwa ada saatnya nanti kerajaan Allah akan diambil dari Yerusalem. Dan itu juga diterangkan oleh Yesus bahwa kerajaan Allah akan diambil dari Yerusalem dan akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa lain yang mana ini kemudian yang diterangkan oleh Yesus? Bangsa yang mampu menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi, bangsa di mana nabi dipimpin, nabi yang memimpin sebuah bangsa yang kemudian bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya. Dan itu hanyalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Markus atau Yohanes 4 nomor 21 sampai 23 itu diterangkan bahwa ada saatnya engkau tidak lagi menyembah Allah di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Artinya nubuatan akan berpindahnya kerajaan Allah itu sudah dinyatakan oleh Yesus dalam Yohanes 4 nomor 21 sampai 23. Itu yang perlu kamu pelajari, ya. Saya kira sampai di sini dulu teman-teman dari saya. Silakan dilanjut kalau misalnya masih ada teman-teman Kristen ingin melanjutkan, silakan. Di sini masih ada Ibu Uti, silakan Bu Uti. Coba. Apa itu yang dimaksud dosa waris? Coba. Saya pengen tahu. Tidak ada dosa waris di Islam. Nah, terus yang kata kamu tuh yang Yeskel berapa? Yang mana? Yang kata kamu, yang Yeskel. Kata saya, Yeskel atau Yeremia mengatakan tidak ada manusia itu dibalas dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kalau dosa waris, ya dosa waris itu dari siapa? Itu dari kutuk yang namanya dosa waris itu. Kutuk apa? Kutuk. Kok kalian itu suka sekali kutuk-kutuk? Siapa yang kalian kutuk di sini? Maksud aku ini ya semua ya. Yeah. Kutuk waris, kutuk itu kan ada keturunan. Keturunanmu siapa aja? Siapa? Maksud saya siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu ada kutukan terhadap manusia? Kan dengerin dulu. Ini saya tanya dulu kamu. Saya tanya dulu. Kamu dapat ajaran kutukan itu dari mana? Kau yang diam. Kamu yang diam. Kamu tamu di sini masa tuan rumah kau suruh diam. Saya tanya kamu, wahai penyembah manusia, siapa yang mengajarkan kamu Adam itu terkutuk? Siapa yang mengajarkan? Adam itu terkutuk karena mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil, wahai dalil, mana dalil? Kamu menuduh kakek kami memberikan dosa waris. Mana dalilnya?
gini ya, dosa waris itu bukan hanya Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa, saya butuh dalil. Jangan kamu menuduh nenek moyang kami bawa dosa waris kalau nggak ada dalilnya. Kamu menuduh itu namanya. Lah, menuduh gimana? Tunggu, saya akan bacakan. Ya, silakan. Nah, itu bagus. Tunjukkan bacakan dalilnya. Ada Bro Admin misalnya mau ngomong. Dalil, kita butuh dalil. Bukan tipuan. Cepat. Atau suruh bom-bom ke sini. Katanya dia bisa Bible. Iya, ada demonstrasi nanti bom-bom juga ini. Pasukan bom-bom. Ada Bro Admin. Pasukan bom-bom. Yang pakai tali harga 350 itu ya. Mana dalilnya? Adam mewariskan dosa, coba. Bang Jamal teranjangin tuh Bang Jamal. Fitnah aja loh. Ya sebentar saya lagi nyari, ya. Saya nyari. Oke, dicari. Ya begitu kok dicari gimana sih? Dengar dulu. Saya bukannya mau bilang kamu siang malam mengimani bahwa Adam mewariskan dosa, ternyata dalilnya baru mau dicari. Piye itu mas. Admin sekarang buka mic. Bikin aja lagi revisi gitu. Ganti itu Kejadian 5 nomor 2, Allah memberkati Abraham dan Hawa. Ganti tuh ayatnya. Adam kok dibilang mewariskan dosa. Minta dalilnya, tunggu aku cari. Minta sama bom-bom. Nah, terkait penebusan dosa, saya tambahkan sedikit ya. Nih, Bro Admin. Mau izin menanggapi? Iya, mau ngomong gimana? Silakan. Coba dikasih kesempatan. Saya ingin sedikit ya. Oke. Di situ dikatakan dalam Torah mengatakan bahwa lo yumtu abot al-banim uvanim lo yumtu al-abot ishbekhet o yumatu. Ya. Dikatakan. Itu bahasa apa itu? Di situ dikatakan ya, para kecoa diam dulu. Ya. Janganlah ayah dihukum mati karena anak, dan janganlah anak dihukum mati karena ayah. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri, ya. Jadi sekali lagi sudah dipertegaskan dalam Torah, yang namanya dosa waris tidak pernah diajarkan di dalam Taurat dan Judaism itu sendiri. Dosa waris dikenalkan dari salah satu agama yang muncul kemarin sore dan berasal dari Yunani, Antioquia, penyembah berhala. Demikian. Mantap. Oke, Bro Admin silakan dibuka. Ngomong apa? Tunjukin apa? Bro Admin? Oh ya dia ya. Kelef. Ya, izin sama nyambung yang Kristen tadi. Sebenarnya memang secara teks dosa waris itu memang nggak tertulis. Maksudnya diwariskan itu sebenarnya pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang akhirnya manusia bisa berbuat jahat. Karena jahat itu kan jadi ada dosa gitu. Suaranya Pak, mic-nya Pak, mic-nya. Ya, tes. Dengeran nggak ya? Dengeran? Kurang. Ya, dah jelas. Ya, nyambung yang tadi. Sebenarnya bukan dosanya yang diwariskan sih, memang tidak ada teks dosanya diwariskan, itu tidak ada. Yang diwariskan itu pengetahuannya, pengetahuan yang baik dan yang jahatnya, yang akhirnya keturunannya Adam bisa berbuat jahat, entah karena tahu atau tidak tahu, yang menimbulkan dosanya itu. Jadi sama-sama berbuat dosa akhirnya. Terus menyambung tadi, karena saya dari Kristen, saya mau biar suasananya agak adem, mau bertanya ke Islam. Menurut Al-Quran dan Islam, akibat dari Adam memakan buah terlarang itu apa ya? Suaranya Pak. Saya bisa, jadi dalam Islam lebih saya jawab, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah mengilhamkan itu kepada setiap manusia, siapapun dia, potensi untuk berbuat jahat dan potensi untuk berbuat baik. Kad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotori hatinya dan sungguh beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dan merugilah orang yang mengotori hatinya. Jadi potensi itu potensi kepada siapapun,
keturunan Adam. Potensi itu ada. Potensi untuk baik dan potensi untuk jahat. Jadi bukan warisan dari Adam, tetapi Allah sudah mengilhamkan kepada setiap insan, siapapun dia. Ada potensi itu. Tetapi orang-orang yang mensucikan hatinya akan terhindar dari perbuatan jahat. Orang-orang mensucikan hatinya akan senantiasa untuk berbuat baik. Seperti itu pemahaman dalam pandangan Islam. Tidak ada dosa waris, tetapi potensi untuk berbuat dosa ada pada setiap manusia. Begitu barangkali. Silakan lanjutkan Uni Ripa. Ya, berarti buah yang dimakan itu bukan buah pengetahuan ya, antara yang baik dan yang jahat ya. Ya, waktu dia gini, dalam konsep Islam, pada saat Adam diturunkan ke bumi, Rabbana dolamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lakunanna minal hasirin. Adam kan berdoa kepada Allah. Sesungguhnya aku telah menzalim diri sendiri, apabila Allah tidak mengampuni saya, sesungguhnya aku masuk golongan orang-orang yang merugi. Maka Adam diampuni. Jadi kondisi Adam dalam persepsi Islam adalah diampuni dosanya. Maka tidak ada lagi dosa ke bawahnya. Yang ada adalah setiap manusia ada potensi itu. Mau siapapun ada potensi itu. Potensi baik, potensi jahat ada sama semua manusia. Karena ada nafsu, beda dengan malaikat yang tidak punya nafsu, beda dengan iblis yang kerjanya pasti keburukan karena nafsunya yang dipertuhankan. Seperti itu. Yang manusia itu ada free will, kehendak bebas. Mau jahat silakan, mau berbuat baik silakan. Tetapi merugilah orang yang senantiasa berbuat jahat. Tapi bukan dosa turunan, tidak ada dosa turunan. Begitu. Ya baik, berarti kesimpulannya dari menurut Al-Quran itu buah yang dimakan Adam dengan yang ada di Alkitab itu berbeda ya. Karena dari penjelasannya tadi memang sebelum makan buah itu pun sudah ada potensi untuk free will ya, sudah ada potensi untuk berbuat jahat ya sebelum memakan buah terlarang itu ya. Mungkin nama-nama buahnya kan memang berbeda. Terus satu lagi Pak, akibat suaranya Bang, suaranya kresek-kresek. Ya, apakah kedengaran ya? Kedengaran ya? Silakan, apa pertanyaannya? Ya, apakah Adam itu dihukum? Apa enggak noise ya? Saya dengarnya noise. Benar-benar. Suaranya kejauhan itu. Apakah Adam juga dihukum mati di dalam di Al-Quran? Hukumannya tidak. Kalau di Alkitab kan memakan buah terlarang mati. Tapi kalau tidak, kullu nafsin sa'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi dalam konsep Islam, saudaraku, Nabi Isa alaihi salam itu nanti pada kedatangannya yang kedua akan mati seperti manusia biasa. Jadi bukan upah dosa adalah maut, karena kullu nafsin sa'iqatul maut. Dalilnya jelas. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi itu dalilnya kan jelas. Menjadi satu keyakinan kita dalam tuntunan kita dalam hidup ini. Oh, siapapun yang mempunyai nyawa, ya pasti mati. Termasuk Yesus. Mati pada kedatangannya yang kedua. Sekarang ini dalam persepsi Islam, Yesus itu diangkat. Kenapa diangkat? Untuk salah satunya nabi yang dituhankan oleh umatnya hanya Yesus. Seluruh nabi, 124.000 nabi. Ada 313 rasul, 25 dalam Al-Quran. Tidak ada satu yang dipertuhankan oleh umatnya, kecuali Yesus. Untuk itu dia harus datang yang kedua kalinya untuk meluruskan bahwa saya bukan Tuhan. Tidak pernah saya mengatakan begitu. Demi Tuhan, aku tidak berhak mengatakan yang bukan hakku. Aku hanya mengatakan sembahlah Tuhanku. Sembahlah Tuhan Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Begitu dalam Al-Quran, saudaraku. Jadi Yesus pun nanti pada kedatangan yang kedua akan mati. Begitu pemahaman Islam.
Silakan. Pak Dokter, saya boleh elaborasi sedikit nggak? Mungkin biar enak ya diskusinya sama Bro Admin karena cukup kondusif ya. Bro Admin, kalau dalam perspektif Islam udah dijelasin sama Pak Dokter ya. Cuman teman-teman Kristen ini kan secara dogma bahwa percaya kematian itu datang dari perbuatan jahat, benar ya? Kita konfirmasi dulu deh. Apa Bro Admin ini sama pemahamannya dengan teman-teman kita yang udah pernah diskusi? Benar nggak kematian itu karena dosa gitu? Atau orang berbuat jahat itu karena Adam itu sudah makan buah pengetahuan baik dan buruk gitu? Akan tidak untuk mati. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saya itu Bro Admin, coba Bro Admin baca di 2 Petrus pasal kedua ayat 4. Punya Bible nggak? Kalau nggak saya bacain. Dibacakan aja pakai HP. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, di sini ternyata malaikat juga berbuat dosa. Pertanyaan saya, yang pertama, ada 2 pertanyaan ya. Pertama, malaikat ini berbuat dosa karena apa? Apakah memang Tuhan menciptakan free will juga kepada mereka? Terus apa yang menyebabkan? Kalau Adam kan berbuat dosa gara-gara dia memakan buah pengetahuan baik dan buruk tuh. Nah, malaikat ini kenapa bisa berbuat dosa? Sampai ada Lucifer gitu. Yang kedua, malaikat ini ciptaannya Yesus atau tidak? Kenapa saya tanya begitu? Karena kenapa Yesus hanya menyelamatkan manusia menjadi manusia? Kenapa dia nggak mampu menjadi malaikat untuk menyelamatkan malaikat? Apa dia memang menciptakan malaikat untuk masuk ke dalam neraka? Mungkin itu sih. Pertanyaan saya ada 2 itu. Silakan Bang Bro Admin jawab. Berdasarkan 2 Petrus pasal ke-24 yang saya bacakan tadi. 2 Petrus pasal kedua ayat 4. Silakan. Ya. Jadi dari semula itu Adam diciptakan memang tidak untuk mati ya. Kemudian matinya itu karena Adam dipengaruhi oleh ular untuk sebuah pengetahuan yang sebelumnya sudah dilarang oleh Tuhan. Di mana memakan buah pengetahuan, maka engkau akan mati. Tapi ular bilang, kalau memakan buah pengetahuan, kamu tidak akan mati, tapi akan menjadi sama dengan Allah. Seperti itu. Nah, itu tipuan ular. Adam tertipu dan dia makan buah itu, akibatnya dia harus menerima konsekuensi yang sudah disebutkan Allah sebelumnya, yaitu kematian. Namun Allah punya rencana lain, Adam tidak mati, melainkan masih hidup. Dan diberi baju ya atau pakaian oleh Allah dari kulit binatang. Nah, binatang itulah yang menggantikan kematian Adam itu. Terus tadi pertanyaan yang selanjutnya, malaikat. Malaikat itu ya kalau dalam tafsiran Kristen sih memang sejak semula sudah, karena dia sudah tahu tentang yang baik yang jahat, maka dia sudah punya kehendak bebas. Malaikat sendiri. Maksudnya dia sudah pernah memakan pohon yang sama seperti yang terjadi terhadap Adam. Kalau memakannya tidak diceritakan ya, tapi karena penciptaan malaikat memang di Alkitab tidak begitu, nggak ada lah, malah nggak begitu jelas lah kalau untuk penciptaan malaikat. Jadi, ya karena kan nanti teman-teman Kristen ketika kembali ke surga menganggap kan akan jadi seperti malaikat. Nah, kalau esensi nanti ketika kalian teman-teman Kristen dibangkitkan menjadi seperti malaikat, ya kalian berpotensi juga untuk berbuat jahat loh. Karena memang ternyata malaikat ini banyak yang jahat dalam iman kalian, seperti yang saya bacakan di 2 Petrus pasal kedua ayat 4. Saya ulangi lagi ya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Nah, di sini Tuhannya tidak sayang nih sama malaikat-malaikat berbuat dosa nih. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Padahal malaikat yang baik juga ada dong, ya kan? Kan gak semua malaikat jahat. Nah, masalahnya, mohon maaf ya, saya tuh membahas tentang Tuhan Bani Israel dengan Tuhan teman Kristen aja tuh punya banyak paparan sebenarnya bahwa Tuhan kalian tuh beda dengan Tuhan Bani Israel. Saya bisa buktikan itu. Ini Tuhan di sini, ini dia menciptakan malaikat, menciptakan manusia, tapi kenapa dia nggak mampu menjadi malaikat, menebus dirinya seperti manusia juga, dengan mati juga gitu ya, disalib juga buat malaikat. Kenapa dia cuma nyelamatin manusia? Malaikat ini diciptakan untuk apa sih gitu? Apa emang nasibnya malaikat jahat ini emang mau dicampain ke neraka gitu?
Kalau jawaban saya karena di Alkitab nggak ada, jadi ya saya nggak tahu kalau pertanyaan. Nggak tahu. Ya, oke, enggak masalah. Mungkin saya langsung ke pokok bahasan aja ya. Pokok bahasan yang dari awal Bang Zuma bahas dengan Tante Uti. Saya mau pembuktian deh ya. Jadi mohon maaf ini sedikit. Nanti Abang Bro Admin silakan tanggapi. Teman-teman Kristen ini selalu mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhan Bani Israel. Nggak masalah bagi kita mah gitu ya. Tapi kita kan tanya sama orang Yahudi gitu, apa benar mereka itu menuhankan 3 dalam 1, Roh Kudus dan juga Anak. Nah, itu kan urusan mereka lah nanti. Nah, kalau kami kan bukan orang Bani Israel, bukan orang Yahudi, kami orang Islam. Nah, jadi gitu dulu. Nah, kemudian kita baca konsep keselamatan. Teman-teman Kristen punya dogma di mana seperti Tante Uti bilang di dalam kitab Ibrani tadi bahwa tidak ada penebusan dosa itu tanpa pengampunan dosa itu tanpa darah. Padahal Yesus sendiri di dalam Matius mengampuni seorang wanita pelacur, itu dia belum mati menebus. Maksudnya darah dia belum tercurah, tapi wanita itu diampuni karena banyak berbuat kasih. Dalilnya ada di dalam kitab Matius. Silakan teman-teman cari sendiri. Nah, kalau pengampunan hanya karena tebusan dosa. Ya. Matius berapa itu? Itu iya, tadi bentar. Masa nggak tahu kitab suci sendiri gimana sih? Tidak. Saya aja yang bukan Kristen apal narasinya walaupun ya ini. Katakan tadi Matius. Saya baca. Ini saya baca tidak, ya. Di dalam Matius berapa? Ini Matius 18 ini. Nah, tidak, Anda mengatakan tadi di dalam Matius berapa biar saya yang membaca. Loh, ini kan saya lagi baca ini gimana sih? Iya, ini kan saya baca nih. Diam dulu. Diam dulu. Gimana mau ngejawab kalau kamu nyerocos terus? Tidak, Matius berapa? Lah saya mau jawab, kamu masih aja diam dulu. Oke, saya diam. Matius berapa? Sebutkan supaya jelas. Bentar ya. Makanya kamu diam. Kalau punya etika diam. Nah, jadi gini. Ada ketika seorang pelacur yang bernama Maria Magdalena. Bentar ya, saya cari dulu. Kita nggak pernah asumsi umat Islam itu beda sama kalian ya. Nah, kita baca di dalam mana ya ayatnya ya. Bentar. Saya lagi cari nih. Wanita yang diampuni sama Yesus gitu, mana ya, lupa saya ayatnya. Oh ini nih. Lukas ya. Lukas. Oh bukan nih. Ntar HP saya mati soalnya yang bagian pencarian dalil-dalil itu mati. Saya lagi cari di handphonenya satu lagi soalnya. Mana. Biar aku bantu sekarang sih. Itu loh yang Maria Magdalena itu yang diampuni sama Yesus itu. Oh. Ini nih. Yang Maria Magdalena diampuni karena berbuat kasih itu loh. Hari ini dosamu sudah diampuni ya. Hari ini dosamu telah diampuni karena engkau banyak berbuat kasih itu loh. Kan itu Yesus belum mati kan. Katanya kan di Ibrani itu, di Ibrani mana di kitab Ibrani yang mengatakan di Ibrani berapa tadi yang mengatakan bahwa tidak ada pengampunan tanpa darah ya, di Taurat tidak ada pengampunan dosa tanpa darah gitu ya. Nah, ada itu dah. Nah, ya coba. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kau tidak mencium aku, tetapi saja mana yang bagian dia diampuni itu? Sebab aku berkata kepada mana yang bagian dia diampuni karena dia banyak berbuat kasih." Ntar. Terus di bawahnya. Telah diampuni sebagai banyak berbuat lalu ia kasih. berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, nanti alasannya diampuni apa ada tuh di bawah. Coba lanjut lagi ke bawah. Dan mereka berkata yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau. Lanjut bawah lagi. Lanjut. Nah, ini Yesus belum mati ya. Maksudnya darah Yesus belum tercurah. Tapi orang ini udah diampuni gitu. Nah itu dulu, itu poinnya, poin saya dari tadi membantah tentang katanya penebusan itu harus dengan darah, pengampunan dengan darah. Nah terus satu lagi, kita katakan bahwa Tuhannya teman-teman Kristen itu beda dengan teman-temannya dengan Tuhannya Bani Israel itu. Saya bertanggung jawab dengan premis saya di mana begini. Kalau kita lihat di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 19 buka F. Yes, Yosua berapa? 24 ayat 19. Yosua 24 19. Iya. Tuhannya Bani Israel ini tidak mengampuni loh. Kalau kita baca ya menurut Yosua loh ya.
Itu kenapa Kemudian- Yosua itu selalu membantai-bantai orang. Tuh baca Yosua Yang 24 ayat kelima pun 19. keluarlah. Terbalik. Bentar. Yosua 24 ayat 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Hashem, sebab dialah, ini terbalik ini, Tuhan yang kudus, dialah Tuhan yang cemburu, ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Nah, jadi lucunya gini ya, ketika Tuhan Bani Israel itu tidak mengampuni kesalahan dan dosa, bahkan dibunuh itu, Yosua itu diperintahkan membunuh banyak bangsa, bahkan yang mengerikannya itu ya, ini kalau kita lihat ya, ini kita lihat karakteristik Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya teman-teman Kristen aja deh ya. Kalau kita lihat itu pencuri barang kudus itu dilempari sampai dibakar loh. Itu ada di dalam, ini Tuhan Bani, kita bicara tentang Tuhan Bani Israel dulu ya, bukan teman-teman Kristen ya. Kalau kita buka di dalam Hakim Hakim ya kalau nggak salah. Oke, kita baca di dalam kitab mana ini? Bentar saya cari, sabar ya teman-teman. Mana dia? Janganlah takut menghadapi sampai mana itu ya? Yosua juga sih, Yosua juga. Di mana di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 25 buka Itu ada seorang yang kesalahannya tuh nggak nyampe menyembah ke Tuhan lain loh Ngeri banget itu hukumannya. Pasal ke-7 ayat 25. Kami Dari 24 dulu baca itu. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Ahor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Hashem pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu disuruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempar dengan batu. Kesalahan si yang dilempar ini apa coba? Dia mencuri makanan apa ya persembahan Tuhan gitu. Coba apa kesalahannya itu ada di atasnya itu Yosua 7. Jadi kalau kita lihat karakteristik Tuhannya Bani Israel ini, wah beda banget sama Yesus ya. Yosua 7 ayat 25 ya. Kita bahas dulu yang beda itu Allahnya Islam, nggak nyembah suruh bayar pajak kalau nggak dibunuh. 25, itu Tuhan apa iblis? Habis banget. Yang aneh itu Tante Rifa, yang begini kok disembah Allahnya Islam. Udah selain aneh, sadis, kayak iblis, apaan coba? Admin nggak ada ya? Admin nggak ada ya? Maksudnya co-host nggak ada gitu? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi kita bahas lagi bagaimana sih tentang kekejamannya Tuhannya teman-teman Bani Israel yang ada di dalam kitab Yosua pasal ke-7 tadi. Saya bacakan lagi ya. Ini luar biasa loh. Teman-teman harus sadar, harus tahu bahwa kalau Yesus itu ajaran kasih, nah ini Tuhannya Bani Israel tuh begini loh karakteristiknya gitu loh. Masa dia punya kepribadian ganda? Ya kan ya? Atau mungkin teman-teman mau bilang bahwa dia punya kepribadian ganda gitu ya. Baca, Ferguson kenapa sih dari zaman Yesus belum ada sampai Yesus sudah mati tetap aja perangainya kayak gitu ya, enggak berubah. Setidaknya kayak saya lah, banyak perubahan ya, yang baik lah gitu ya. Yosua 7:25 kita baca dari 23. Jadi kalau kita lihat si yang dihukum dibakar dilempar ini si Ahan ini itu cuman mencuri ya. Mencuri, kalau dalam Islam mencuri potong tangan dan itu pun tidak sembarangan loh ya. Tapi kalau di dalam teman-teman Kristen, Tuhan Bani Israel yang mereka klaim sebagai Tuhan mereka, mencuri persembahan Tuhan itu dibakar sambil dilempari pakai batu loh. Kalau kita bicara tentang karakteristik Tuhannya teman-teman Bani Israel loh ya. Nah, ini baca lagi di Yosua 7 itu. Saya baca lagi ya. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, yang ini Yosua 7 pasal 17 ayat 17. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruh tampil ke muka kaum Zerah seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya Ahan. Nah, Ahan ini mencuri dia. Bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda, dia nih. Berkatalah Yosua kepada Ahan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu Ahan menjawab Yosua, katanya benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Ini Tuhan katanya kan Maha Pengampun nih. Teman-teman Kristen pasti percaya dong, Yesus itu kan turun menjadi penyelamat orang-orang jahat. Paulus pembunuh itu diselamatkan sama Yesus loh.
Tapi Tuhannya Bani Israel enggak, mencuri aja apa hukumannya, dibakar, dilempar pakai batu. Lah tiba-tiba Tuhannya teman-teman kita yang ngaku Tuhannya mereka, Tuhannya Bani Israel ini, itu bilangnya itu Tuhan mengampun. Tapi saya sudah bacakan tadi ya, Tuhan itu tidak mengampuni. Ya kan, saya sudah baca tadi loh ya, menurut Yosua. Nah itu dulu Tuhannya teman-teman Israel dulu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana Tuhannya teman-teman Kristen. Nah kita merujuk kepada Tuhan teman-teman Kristen. Jadi beda, jangan kalian, aduh kami ini baca Bible soalnya ya. Kayak kami dong baca Bible, nggak cuman tantrum kejang-kejang kayak pergodok aja gitu. Karya, ya ngapain kayak gitu tantrum-tantrum, nggak dapat ilmu apa-apa. Mending kayak saya dong belajar. Terus kalau kita baca di dalam kitab teman-teman Kristen di dalam 2 Petrus bukan. Nah, 2 Petrus pasal ketiga. Bentar ya, betul yang kasih menantikan semua. Nah, bukan itu, sorry. Ini di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 F. Coba F, bukan. Ini seru ini F kalau kayak gini diskusinya F. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Mari kita baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Berarti iblis ini muncul udah berbuat dosa, Masa iblis enggak ada gitu. Jadi maksudnya gini loh. Iblis yang awalnya malaikat ini, itu tuh memang kok bisa gitu. Katanya iblis ini asal mulanya dari malaikat memberontak kan. Tapi kok tiba-tiba dikatakan di sini berbuat dosa dari semulanya. Nah, Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, masalahnya, ketika Yesus sudah muncul menyatakan dirinya, itu perbuatan iblis tidak binasa. Buktinya ada perang dunia kedua, perang dunia pertama, belum lagi perang salib. Berarti Yesus gagal, Oh, Yesus gagal ya? Waduh. Loh, sekarang kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, kata Yohanes. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kan gitu? Iya. Yesus itu kan ada untuk membinasakan perbuatan iblis. Masalahnya perbuatan iblis hancur nggak semua? Enggak, Buktinya ada perang dunia pertama, perang dunia ketiga, perang salib. Nah, itu emang dari Tuhan. Iya, nggak mungkin. Tuhan kan pasti ya gagal sih kalau saya bilangnya begitu ya. Maksudnya ya gimana gitu. Beda Tuhannya teman-teman Kristen dengan teman-teman Yahudi Tuhannya. Tuhannya teman-teman Yahudi itu tidak mengampuni. Dia menghukum baru diampuni gitu. Kan saya sudah bacakan tadi di dalam Yosua pasal 24 ayat 19 ya. Dia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu lah. Tiba-tiba jadi manusia terus mendatangi orang yang jahat diselamatkan. Nah ini beda coy. Ya itu aja mungkin dari saya gitu ya. Dari saya begitu aja. Terus satu lagi. Kalau kalian mau mengklaim Arjuna tadi bilang Tuhan kami sama dengan Tuhannya Bani Israel, sama Bu Herni juga bilang gitu. Tante Wati juga, Tante Utiwati Mampret juga bilang gitu. Tuhan kami sama dengan Tuhan. Enggak ada istilahnya orang Yahudi itu mengampuni dosa ditebus pakai darah hewan, bukan darah Tuhan. Wati Mampret. Iya, jadi gitu aja lah dari saya ya. Saya udah mulai ngantuk juga. Nih buat teman-teman yang ada di live comment ya, buat teman-teman Kristen silahkan kalian mau bilang Tuhannya Bani Israel, Tuhan kalian juga nggak masalah. Yang penting kita tanya sama Bani Israelnya deh, apa benar mereka menuhankan manusia? Kan enggak, bahkan diingkari sama mereka. Tapi kami juga nggak masalah nih orang-orang Yahudi bilang bahwa Tuhannya nggak sama dengan kami, nggak masalah bagi kami gitu. Karena kami nggak perlu pengakuan gitu. Nggak perlu pengakuan, tapi seperti Bang Zuma bilang, yang menciptakan orang Yahudi, Nasrani, dan Islam itu sama itu. Nggak ada Tuhan itu banyak ya. Kalau teman Kristen bilang beda, berarti kalian percaya Tuhan itu banyak gitu. Itu aja dari saya. Salam waras, salam akal sehat. Oke, saya sedikit buat ya. Bang siapa tadi? Buat sebelumnya, siapa itu Abang tadi? Oke, ada Ayub Hola ini. Tapi Ayub Hola, silakan buka mic. Udah selesai ya. Assalamualaikum. Banyak sekali chatnya. Apa yang mau ditanyakan ini? Itu Ayub tadi itu ngaku Islam itu tadi tuh. Islam apa Kristen? Kayaknya bingung katanya Muslim katanya, tapi komentarnya di luar kendali itu. Aduh, ular beludak itu emang di mana-mana. Cerdik lah seperti ular, padahal ular itu licik. Enggak apa-apa. Kita coba itu. Kita kasih luruskan kalau memang dia bingung ini kayaknya. Ya udah masuk aja Ayub tuh. Dia bingung, dia bingung memilih yang mana Tuhannya yang benar. Mari kita Kristen lihat, apa Islam? Gitu pertanyaannya. Kita berikan edukasi sedikit kepada. Oke, silakan.
kepada Yunani, para Kristianos Yunani Antioquia ini biar bisa sadar gitu kan, walaupun dikit gitu. Iya. Dikatakan ya, at-tahar etta lada atki hashemhu en'ad milvado. Artinya, sambil merem ya, dengarkan pakai mata, melihat pakai telinga. Saya mencoba menyesuaikan dengan kalian gitu kan. Nah, kepadamu hal itu dinyatakan supaya engkau mengetahui bahwa Hashem adalah Elohim dan tidak ada yang lain selain Dia. La ilaha illallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Dari Lo yihelecha Elohim akhri ma'al banai. Ya. Selanjutnya dikatakan, ya, lihat lagi sambil merem. Ya, Kristianos Yunani. Perhatikan. Meremnya nggak nampak. Ki Hashem huha Elohim bashamayim mimma al wa al haaret mitakhat enod. Ya, artinya dengarkan lagi pakai mata. Ketahuilah pada hari ini dan camkanlah kalian, wahai para Kristianos Yunani, di dalam hatimu bahwa Hashem dialah Elohim di langit, di atas dan di bumi, di bawah tidak ada yang lain. Ya. Jadi Hashem itu sudah mempertegaskan dirinya. Mempertegaskan dirinya yang dimana tidak ada sesembahan lain kecuali Dia. Dan Dia tidak terikat antara ruang dan waktu. Itu yang harus kalian tahu. Ya. Dan Dia tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan fitrahnya manusia. Makan, seks, tidur, mandi dan lain-lain segalanya. Dan lain-lain segalanya. Kenapa? Dia sudah mempertegaskan dirinya terkait dengan seperti apa wujud dari Hashem itu sendiri. Kita lihat lagi. Dikatakan, Lo ish'el vichazef uven Adam wa yitnecham hahu amar welo ya'ashe we diber welo yakim mena. Lo ish'el. Atau medaber ivrit. Oi benekelef. Ya. Elohim bukanlah manusia. El bukanlah manusia. Tuhan bukanlah manusia. Ya. Dan juga dipertegaskan lagi, ya. Di dalam sebentar. Sini sebentar saya lihat dulu. Mana ya? Enggak muncul-muncul. Bang Syed, mohon maaf ya, saya ini Pak Dokter. Sebentar saya selesaikan dulu ya. Enggak, gini Bang Syed, ini kan Bang Juma kan udah selesai. Mending kita ini aja. Lo Syekh Kharon api lo asyuf la sakhet Efraim ki el anochi welo ish bekir becha kadosh welo avo be'ir. Ya, artinya di situ dikatakan supaya apa? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun sahabat berada, saya harus minta maaf karena saya harus menyudahi live ini ya, dikarenakan karena teman-teman Kristen udah pada berguguran satu demi satu terkait dengan apa yang kita paparkan pada malam hari ini. Tema yang kemudian disajikan ya terkait dengan penebusan atau pertobatan, di mana ternyata kemudian Yesus dalam pengajarannya kepada Bani Israel menekankan adanya pertobatan. Banyak dalil di dalam ajaran Yesus ya, yang kemudian masih tersaji di dalam kitabnya orang Kristen, di mana bertobat itu adalah merupakan
poin dari pengajaran Yesus ketika datang kepada Bani Israel. Ada beberapa Kristen yang tadi hadir di tengah-tengah kita yang kemudian berguguran satu demi satu dikarenakan tidak mampu kemudian membendung daripada kekuatan argumentasi dan data yang kita sajikan kepada mereka. Oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, kita sudahi saja apa yang menjadi sajian kita pada malam hari ini. Kiranya semua yang kami sampaikan itu bisa menjadi sebuah ladang pahala dan ilmu untuk sahabat, dijadikan sebagai senjata di dalam membentengi akidah umat Islam terhadap gerakan-gerakan misionaris. Karena kebencian mereka terhadap ajaran Islam itu nyata di hadapan kita. Mereka ingin mengajak kembali kepada kita untuk ikut menjadi pengikut dari ajaran mereka, ajaran yang kemudian mematikan akal. Lalu kemudian hanya hidup dengan konsep imani saja. Saya kira begitu ya para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.